Tepat sebelum upacara pernikahan dimulai, calon ibu mertua saya meletakkan selembar surat perjanjian di atas panggung, memaksa saya untuk menyerahkan hak guna atas saham perusahaan keluarga saya. Sementara itu, calon suami saya hanya berkata satu kalimat, "Tanda tangani saja agar ibu senang." Nama saya Citra Anindita, 29 tahun, bekerja sebagai penasihat hukum internal di sebuah perusahaan distributor barang konsumsi di Jakarta. Pekerjaan saya sepanjang tahun berkutat dengan kontrak, klausul tanggung jawab, dan tulisan-tulisan kecil yang sering diabaikan orang sampai mereka harus menanggung akibatnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa di hari pernikahan saya sendiri, saya akan diseret ke dalam sebuah kontrak yang telah disiapkan di bawah sorotan lampu panggung, di hadapan lebih dari 300 tamu undangan. Dan pihak di seberang saya bukanlah mitra bisnis, melainkan keluarga dari pria yang akan saya panggil suami. Upacara pernikahan diadakan di sebuah gedung pertemuan mewah di tepi sungai. Di luar lobi berkaca, tampak aliran air sungai yang gelap mengalir perlahan. Di dalam, ruangan dihiasi bunga putih, lampu kuning, dan meja-meja panjang berpenutup kain yang tertata rapi. Tamu dari pihak pria sebagian besar adalah mitra transportasi, perwakilan bank, dan orang-orang yang pernah berbisnis dengan perusahaan logistik mereka, PT Logistik Perkasa. Tamu dari pihak wanita tidak sebanyak itu, sebagian besar adalah kerabat, teman-teman orang tua saya, dan beberapa karyawan lama di pabrik kemasan milik keluarga. Ayah saya tidak suka pamer, beliau hanya berkata bahwa hari pernikahan putrinya harus diselenggarakan dengan layak, tidak perlu pamer harta, tetapi juga tidak boleh membiarkan orang lain memandang rendah keluarga kami. Sebulan sebelum pernikahan, kedua keluarga telah duduk bersama untuk membicarakan semuanya dengan jelas. Pihak pria akan memberikan saya seperangkat perhiasan sebagai kenang-kenangan. Orang tua saya akan memberikan kami berdua sejumlah uang untuk membeli sebuah apartemen kecil di dekat tempat kerja. Tidak ada yang menyinggung soal saham, pabrik, atau jaminan pinjaman. Saya juga tidak pernah meminta uang mahar dari keluarga Baskara. Saya memasuki pernikahan ini karena percaya bahwa dia adalah pria yang tenang, bertanggung jawab, dan cukup dewasa untuk menentukan hidupnya sendiri. Hingga pagi itu, semuanya masih berjalan normal. Baskara datang menjemput saya tepat waktu. Ia mengenakan setelan jas biru gelap, berdiri di hadapan orang tua saya, dan menundukkan kepala menerima nasihat dari ayah saya bahwa suami istri harus hidup dengan saling menghormati kedua belah pihak. Saat itu, ia mengangguk dengan sangat mantap. Ia bahkan menggenggam tangan saya, berbisik bahwa mulai sekarang, apapun yang terjadi, ia akan selalu ada di samping saya. Saya percaya pada kalimat itu sampai Ibu Ratih Wijoyo naik ke atas panggung. Pembawa acara baru saja mengumumkan sesi penyerahan hadiah dari keluarga mempelai pria ketika dua orang pramusaji membawa sebuah meja kecil berpenutup kain merah. Saya melihat ke bawah, menunggu kotak perhiasan yang telah disepakati kedua belah pihak, tetapi Ibu Ratih tidak membawa kotak. Ia membawa setumpuk kertas putih yang dijepit papan keras, dengan label biru, di sudut atas. Hanya dengan melihat cara dokumen itu diberi nomor halaman dan diberi stempel di salinannya, saya tahu itu bukanlah sesuatu yang disiapkan pagi ini. Itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Ibu Ratih menerima mikrofon, memandang ke arah hadirin, lalu tersenyum. Senyumnya tidak menunjukkan kebahagiaan seorang ibu yang sedang menikahkan putranya. Itu adalah ketenangan seseorang yang telah merencanakan setiap langkah, dan hanya menunggu lawannya berdiri di posisi yang tepat. Ia berkata hari ini adalah hari yang bahagia, tetapi kebahagiaan yang langgeng harus memiliki prinsip. Keluarganya telah berbisnis selama bertahun-tahun, telah menyaksikan tidak sedikit pernikahan yang dimulai dengan kata cinta lalu berakhir dengan sengketa uang. Ia tidak ingin putranya memasuki pernikahan tanpa jaminan yang jelas. Suasana di ruangan mulai hening. Beberapa orang dari pihak pria mengangguk-angguk seolah sudah tahu sebelumnya. Saya menoleh ke arah Baskara, ia tidak menatap saya. Matanya tertuju pada tepi panggung, kedua tangannya saling bertautan di depan podium. Ibu Ratih melanjutkan, keluarga kami memiliki pabrik kemasan skala kecil, sementara saya hanyalah seorang karyawan. Menurutnya, perbedaan antara kedua belah pihak bukanlah hal yang bisa diabaikan hanya dengan beberapa basa-basi. Ia berkata keluarga Wijoyo tidak menghitung kekayaan menantunya,
Tetapi seseorang yang ingin masuk ke dalam keluarga pebisnis besar harus membuktikan bahwa ia tidak datang karena keuntungan. Ayah saya yang duduk di meja pertama, raut wajahnya berubah total. Ibu saya menoleh ke arahnya tetapi tidak berkata apa-apa. Saya tetap berdiri diam, menunggu untuk melihat kemana arah pembicaraannya. Ia mengangkat tumpukan kertas itu dan mengumumkan bahwa ini adalah perjanjian pranikah. Ia berkata isinya sangat sederhana, harta milik masing-masing tetap menjadi milik pribadi. Utang masing-masing ditanggung sendiri, tidak ada yang boleh memanfaatkan pernikahan untuk menuntut bagian yang bukan miliknya. Jika hanya itu, saya bisa meminta pengacara kedua belah pihak untuk meninjaunya dan menandatanganinya di hari lain. Tetapi Ibu Ratih tidak berhenti di situ. Ia meminta seorang staf untuk membawa tumpukan kertas itu ke hadapan saya. Lalu berkata di atas panggung bahwa selain perjanjian utama, ada sebuah lampiran kecil untuk menjamin kerjasama antara kedua keluarga. Saya membuka halaman pertama, membolak-balik isinya dengan cepat. Bagian awal memang seperti yang ia katakan, aset pribadi tetap utuh, kewajiban pribadi ditanggung masing-masing pihak. Tetapi di bagian lampiran terakhir, kata-katanya berubah total. Saya harus setuju untuk memberikan Baskara hak untuk mewakili penggunaan 35% saham saya di pabrik kemasan keluarga untuk tujuan penggalangan dana, jaminan kredit, atau menjamin kewajiban keuangan untuk proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT Logistik Perkasa. Jangka waktu surat kuasa adalah 10 tahun. Ruang lingkup perwakilan mencakup hak untuk menandatangani dokumen terkait aset yang terbentuk dari modal tersebut. Klausul terakhir menyatakan bahwa surat kuasa tidak akan berakhir jika hubungan pernikahan berubah, kecuali jika pihak penerima kuasa setuju. Saya selesai membaca, menutup dokumen itu, lalu bertanya kepada Ibu Ratih, siapa yang menyusun naskah ini? Ia menjawab, bagian hukum perusahaan. Saya bertanya mengapa sebuah dokumen yang berkaitan dengan saham keluarga saya disiapkan oleh bagian hukum perusahaannya tanpa dikirimkan terlebih dahulu kepada saya untuk ditinjau. Ia tersenyum sinis dan berkata, jika dikirim sebelumnya, orang akan punya waktu untuk mencari cara menghindar. Ia ingin melihat sikap asli saya di hari pernikahan. Saya bertanya, apakah Ibu menyebut pemaksaan seseorang untuk menandatangani di atas panggung di depan ratusan tamu sebagai ujian sikap? Ibu Ratih menatap lurus ke arah saya dan berkata, seseorang yang tidak punya niat buruk, kapanpun menandatanganinya akan sama saja. Jika kamu benar-benar mencintai Baskara dan percaya pada suamimu, apa yang perlu ditakutkan dari menyerahkan hak guna sebagian saham? Bisik-bisik mulai menyebar di antara para tamu. Beberapa kerabat dari pihak pria menunduk dan berbisik satu sama lain. Saya mendengar dengan jelas seorang wanita yang duduk di dekat panggung berkata, anak itu pengacara. Pasti mau menyimpan hartanya sendiri. Ibu Ratih tidak berhenti. Ia bahkan menambahkan bahwa keluarga saya bisa menjadi besan dengan keluarga Logistik Perkasa adalah sebuah kesempatan besar. Pabrik kemasan ayah saya, jika terhubung dengan sistem logistiknya, di kemudian hari akan mendapat lebih banyak kontrak dan pelanggan. Menurut cara bicaranya, perjanjian ini bukan untuk merebut aset, melainkan membuka jalan bagi keluarga saya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ayah saya berdiri. Beliau tidak merebut mikrofon, tidak berteriak. Beliau hanya berkata, dengan jelas setiap katanya bahwa saham di pabrik adalah aset keluarga, telah dibagi berdasarkan dokumen tertulis, dan tidak ada yang berhak memasukkannya ke dalam jaminan apapun tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS. Beliau berkata kedua keluarga belum pernah membicarakan hal ini. Ibu Ratih menoleh ke bawah dan menjawab bahwa karena belum pernah dibicarakan, maka hari ini baru dibicarakan. Ia bahkan bertanya langsung, jika pabrik keluarga saya berbisnis dengan transparan, mengapa takut menjadikan saham sebagai jaminan? Ayah saya berkata, berbisnis transparan bukan berarti menyerahkan aset kepada orang lain untuk digunakan sesuka hati. Ibu Ratih tertawa dan berkata, orang yang jarang berurusan dengan hal besar seringkali takut pada hal-hal yang tidak mereka mengerti. Begitu kalimat itu selesai, ibu saya meletakkan tangannya di lengan ayah. Ia tidak ingin ayah naik ke atas panggung saat para tamu sedang menonton. Saya tahu, ibu sedang mencoba menjaga agar upacara ini tidak berubah menjadi pertengkaran, tetapi Ibu Ratih mengira keheningan itu adalah kelemahan. Ia berkata pihak wanita tidak seharusnya terlalu berat hati, keluarganya tidak kekurangan uang,
yang ia butuhkan adalah sikap. Seorang gadis yang ingin menjadi menantu keluarga Wijoyo tetapi bahkan tidak berani menandatangani surat perjanjian. Jaminan apa yang ada nanti bahwa ia tidak akan menghasut suaminya untuk membagi saham, memisahkan perusahaan, atau menarik aset ke pihak keluarganya? Saya menoleh ke Baskara. Ia masih berdiri di samping saya, jaraknya hanya setengah langkah, tetapi sejak ibunya memegang mikrofon hingga sekarang, ia belum mengucapkan sepatah kata pun. Saya bertanya padanya, apakah kamu tahu tentang dokumen ini? Baskara menggigit bibirnya pelan. Ia berkata ia tahu ibunya ingin membuat perjanjian aset tetapi tidak tahu ibunya akan mengeluarkannya langsung di atas panggung. Saya membuka bagian lampiran dan meletakkannya di hadapannya. Saya bertanya, apakah kamu tahu tentang klausul penyerahan hak guna 35% saham saya? Ia melirik sekilas lalu berbisik bahwa ibunya hanya ingin jaminan tambahan untuk sebuah proyek yang sedang berjalan. Saya bertanya proyek apa? Ia berkata hal itu akan ia jelaskan setelah upacara pernikahan. Kamu sudah tahu sebelumnya tetapi tetap membiarkan aku berdiri di sini dan baru melihatnya untuk pertama kali, benar kan? Tanya saya. Baskara menghela napas berat dan berkata, Citra, hari ini banyak orang, jangan perpanjang masalah ini. Kamu tanda tangani saja dulu agar ibu tenang. Nanti kalau dirasa tidak sesuai, aku akan bicarakan lagi. Saya menatapnya, bertanya, surat kuasa 10 tahun, tidak berakhir otomatis saat pernikahan berubah. Bagaimana caramu akan membicarakannya lagi? Ia berkata akan membujuk ibunya. Saya bertanya, sekarang juga. Apakah kamu berani menyuruh ibumu menarik kembali dokumen ini? Baskara terdiam. Dari seberang, Ibu Ratih angkat bicara, anak laki-lakiku tidak perlu meminta izinmu untuk melindungi kepentingan keluarga. Saya berkata, ini bukan kepentingan keluarga bersama, ini adalah hak guna atas aset keluarga saya. Ia menjawab, setelah menikah, kedua belah pihak adalah satu keluarga. Saya bertanya, jika sudah satu keluarga, mengapa perjanjian ini hanya meminta saya menyerahkan saham tanpa ada klausul yang mengizinkan saya mengendalikan aset PT Logistik Perkasa? Ibu Ratih sedikit tertegun, tetapi segera menjawab, karena kamu tidak memiliki kapasitas untuk ikut campur dalam perusahaan saya. Saya mengangguk. Jawaban itu sangat jelas. Ia tidak menganggap saya sebagai anggota keluarga, ia hanya ingin aset keluarga saya masuk ke perusahaannya, tanpa saya memiliki hak apapun atas tempat yang akan menggunakannya. Bisik-bisik semakin keras. Beberapa tamu dari pihak saya mulai menatap lurus ke atas panggung, tidak lagi menjaga kesopanan. Ibu Ratih mengerutkan kening, dan berkata, kamu sengaja memutarbalikkan niat baik saya. Ia menyuruh Baskara memberikan pena kepada saya. Ia perlahan mengambil pena dari saku jasnya. Ia mengarahkannya ke saya, tetapi tidak berani menatap mata saya. Saya bertanya untuk terakhir kalinya, kamu menikahiku atau sedang membawaku ke dalam kontrak pinjaman? Baskara merendahkan suaranya, aku menikahimu, tetapi perusahaan sedang dalam tahap penting. Ibu menanggung banyak tekanan. Kamu menandatanganinya hari ini hanya agar ibu melihatmu berada di pihak keluarga. Berada di pihak keluarga dengan cara menyerahkan saham orang tuaku untuk perusahaanmu? Tanya saya. Ia berkata, nanti kita adalah suami istri, urusan perusahaan juga urusan kita. Saya menjawab, jika ini urusan kita, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Baskara mulai kehilangan kesabaran. Ia bilang saya terlalu membesar-besarkan masalah. Ia berkata ibunya sudah tua, bicaranya ceplas-ceplos. Kamu hanya perlu mengalah sekali, tanda tangani saja, lalu upacara dilanjutkan. Setelah pernikahan, aku akan mencari cara untuk mengubah lampiran itu. Saya melihat pena di tangannya lalu menatap ibunya. Saya berkata, seorang pria yang tidak berani menolak ibunya di atas panggung akan semakin tidak berani membatalkan dokumen apapun setelah menikah. Baskara berkata, jangan bicara seolah-olah aku ini tidak berguna. Saya menjawab, aku tidak menyebutmu tidak berguna. Aku hanya melihat dengan benar apa yang kamu lakukan. Kamu tahu dokumen ini ada, tahu ini terkait aset keluargaku, tetap diam, dan menunggu sampai aku mengenakan gaun pengantin. Orang tuaku duduk di bawah, para tamu melihat, baru kemudian kamu memaksaku memilih. Kamu tidak melindungiku.
Kamu menggunakan kerumunan ini untuk memaksaku menandatangani. Baskara menggelengkan kepala, aku tidak bermaksud begitu. Niat tidak bisa menghapus tindakan, kata saya. Ibu Ratih memukul meja kecil di depannya, menuntut saya berhenti mempermalukan putranya. Saya menoleh dan bertanya siapa sebenarnya yang membawa kontrak aset ke atas panggung di hari pernikahan. Ia berkata, jika saya tidak menandatangani, itu membuktikan saya masuk ke keluarganya dengan perhitungan sendiri. Saya mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara yang berdiri canggung di samping. Saya memandang ke arah hadirin, ayah dan ibu saya masih berdiri di samping meja. Tatapan ayah tidak memohon saya untuk menyelamatkan pernikahan. Ibu saya juga tidak memberi isyarat agar saya mengalah. Mereka hanya berdiri di sana, menunggu saya memutuskan sendiri. Saya mohon maaf kepada seluruh tamu undangan karena upacara ini harus dihentikan, kata saya. Pihak pria telah mengubah satu hal penting tanpa memberitahu pihak wanita. Ini bukan lagi ritual pernikahan, melainkan permintaan pengalihan hak guna aset yang dilakukan di bawah tekanan publik. Saya tidak akan menandatangani dan juga tidak akan melanjutkan upacara pernikahan ini. Seluruh ruangan hening selama beberapa detik, lalu meledak dengan bisik-bisik. Ibu Ratih merebut mikrofon lain, berteriak bahwa saya sedang bersandiwara. Ia berkata, hanya karena selembar kertas, kamu membatalkan seluruh pernikahan, itu membuktikan kamu tidak pernah tulus pada Baskara. Saya menjawab, justru karena saya mengerti nilai dari sebuah tanda tangan, saya berhenti. Sebuah pernikahan yang dimulai dengan menyembunyikan informasi dan memaksa pengalihan aset, bukanlah sesuatu yang ingin saya masuki. Ibu Ratih menunjuk ke arah pintu dan berkata, jika kamu melangkah keluar dari tempat ini, jangan pernah berharap untuk kembali ke keluarga Wijoyo. Saya melepaskan cincin pertunangan dari jari saya, meletakkannya di atas tumpukan perjanjian. Saya berkata, saya tidak pernah berniat masuk ke dalam keluarga yang memandang menantu perempuan sebagai aset jaminan. Ibu Ratih berteriak bahwa pabrik keluarga saya hanyalah pabrik kecil, jangan berpikir punya sedikit saham sudah berharga. Saya menatapnya dan berkata, jika tidak berharga, mengapa ibu perlu menyiapkan lampiran 10 tahun dan membawanya ke atas panggung untuk memaksa saya menandatanganinya? Ia tidak bisa menjawab dengan cepat. Baskara melangkah maju dan memegang pergelangan tangan saya. Ia berbisik, tenanglah, jangan buat semuanya tidak ada jalan kembali. Saya menarik tangan saya dan bertanya, jalan kembali yang mana? Kembali untuk menandatangani atau kembali untuk meminta maaf kepada ibumu karena tidak menyerahkan aset? Ia berkata, setidaknya kamu harus memikirkan nama baik kedua keluarga. Saya menjawab, orang yang membawa kontrak rahasia ke atas panggung sudah tidak memikirkan nama baik keluargaku. Mengapa sekarang tanggung jawab menjaga martabat ada padaku? Saya membungkuk, mengangkat sedikit gaun saya, dan melangkah turun dari panggung. Ayah saya naik untuk menjemput saya. Ibu saya berdiri di sampingnya, wajahnya pucat tetapi punggungnya tetap tegak. Kami bertiga berjalan melewati deretan meja di tengah panggilan Baskara dan teriakan Ibu Ratih. Tidak seorang pun dari keluarga saya yang menoleh ke belakang. Ruang ganti berada di ujung koridor lantai 2. Baru saja saya menutup pintu, Baskara berlari dan memukulnya dengan keras 3 kali. Ibu saya hendak mencegah, tetapi saya bilang buka saja. Ia masuk dengan napas terengah-engah. Kerah bajunya sudah miring, wajahnya tidak lagi menunjukkan ketenangan seperti biasanya. Kalimat pertama yang ia ucapkan adalah, kamu tahu ada berapa banyak mitra perusahaan di luar sana? Saya menarik kursi dan duduk, bertanya, kamu datang ke sini untuk membicarakan mitra bisnis atau tentang pernikahan kita? Ia bilang keduanya saling terkait. Tindakanmu meninggalkan panggung membuat ibu kehilangan muka. Bank dan klien akan berpikir ada masalah internal di keluarga kami. Saya berkata, memang ada masalah internal di keluargamu. Apa kamu harus bicara sampai sejauh itu? Tanyanya. Saya menjawab, ibumu sendiri yang memilih untuk membicarakan masalah aset di depan ratusan orang. Sekarang kamu malah menyalahkanku karena mengungkap masalah itu. Baskara merendahkan suaranya, ibu hanya ingin memastikan perusahaan mendapat jaminan tambahan. Perusahaan butuh berapa banyak uang? Tanya saya. Ia tidak menjawab. Proyek mana yang membutuhkan saham pabrik keluargaku? Ia bilang belum bisa mengatakannya karena menyangkut rahasia bisnis. Saya tertawa.
Kamu bisa menggunakan asetku untuk rahasia bisnismu, tapi aku tidak berhak tahu rahasia itu apa. Baskara berkata setelah menikah, ia akan menceritakan semuanya. Saya bertanya, mengapa harus setelah menikah? Ia menjawab, karena saat itu kamu adalah istriku, orang dalam keluarga. Saya berkata, jadi sebelum menikah, kamu sudah ingin mengambil tanda tangan dari orang luar untuk pinjaman yang tidak boleh ia ketahui? Baskara terdiam. Saya berdiri menghadapnya. Kamu hanya perlu menjawab satu pertanyaan, perusahaan sedang butuh pinjaman berapa, dan mengapa perlu sahamku? Ia mengusap rambutnya. Semuanya lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Saya bertanya, apakah perusahaan tidak lagi memiliki aset bersih yang cukup untuk dijadikan jaminan? Ia terkejut. Reaksi itu cukup bagi saya untuk tahu bahwa saya telah menebak dengan benar. Ia berkata, jangan menyimpulkan sendiri. Saya menjawab, saya bekerja di bidang hukum. Saya tidak perlu menyimpulkan ketika dokumen sudah jelas menuliskan hak jaminan kredit, kewajiban keuangan, dan jangka waktu 10 tahun. Ia berkata ini hanya rencana cadangan. Saya bertanya, rencana cadangan mana yang harus dipaksa ditandatangani di hari pernikahan? Baskara melangkah maju, suaranya mulai menajam. Kamu selalu mengubah segalanya menjadi perdebatan hukum. Pernikahan bukan kontrak. Saya menjawab, hari ini, keluargamu yang mengubahnya menjadi kontrak. Kamu hanya perlu percaya padaku sekali ini saja, katanya. Saya bertanya, saat ibumu mengeluarkan kertas itu, kamu berpihak pada siapa? Ia tidak menjawab. Kepercayaan bukan sesuatu yang diminta dengan mulut sementara tangan masih menyodorkan pena untuk memaksa orang lain menandatangani. Baskara melirik ayah dan ibu saya, lalu merendahkan suaranya. Jika kamu kembali, minta maaf pada ibu karena reaksimu terlalu keras, aku akan membujuknya untuk menghapus bagian lampiran. Ayah saya langsung berkata, kamu tidak perlu membujuk lagi. Putri saya sudah memutuskan. Baskara menoleh, Pak, tolong jangan ikut campur urusan kami berdua. Saya melangkah maju, menghalangi ayah saya. Ulangi ucapanmu. Ia terdiam. Saya berkata, aset ayah saya diseret ke atas panggung, direndahkan oleh ibumu di depan semua orang. Beliau berhak bicara. Lalu kamu, orang yang seharusnya berdiri paling depan sejak awal, sekarang malah menyuruhnya diam? Baskara berkata, aku tidak bermaksud menyinggung. Saya menjawab, sepanjang hari ini, keluargamu selalu berkata, tidak bermaksud, tetapi semua tindakan mengarah pada satu hal yang sangat jelas. Mengambil tanda tanganku. Ia menghela napas berat. Jadi apa yang kamu mau? Saya berkata, saya mau menghentikan pernikahan ini, menghentikan hubungan kita, dan meminta keluargamu mengembalikan semua dokumen dan data terkait saham keluarga saya, jika sudah ada yang dikumpulkan. Baskara menatap saya seolah tidak percaya. Kamu benar-benar meninggalkanku hanya karena satu lampiran? Tidak. Jawab saya. Aku meninggalkanmu karena kamu tahu, kamu menyembunyikannya, dan kamu tetap menyuruhku menandatangani. Lampiran itu hanyalah selembar kertas yang membantuku melihat dengan jelas siapa orang yang berdiri di sampingku. Baskara mengubah nada bicaranya. Jika kamu melangkah keluar hari ini, jangan berharap bisa kembali nanti setelah kamu mengerti. Saya menjawab, satu-satunya hal yang aku mengerti adalah aku berhenti di saat yang tepat. Ia berdiri diam beberapa detik lagi lalu berbalik pergi. Sebelum membuka pintu, ia berkata, ibuku tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Saya menyuruhnya menyampaikan pesan bahwa keluarga saya juga tidak punya keinginan untuk membuatnya rumit. Selama tidak ada yang menggunakan nama, tanda tangan, dan aset saya, semua orang bisa melanjutkan hidupnya masing-masing. Ia menutup pintu begitu keras hingga cermin rias bergetar. Ibu saya duduk di samping saya, bertanya apakah saya yakin. Saya bilang, yakin. Ayah saya tidak bertanya lagi. Beliau hanya mengambil tas berisi dokumen dan meletakkannya di meja. Berkata, ganti baju, lalu kita pulang. Saat melepas jepit terakhir di rambut saya melihat tumpukan perjanjian itu masih ada di dalam tas dokumen yang tidak sengaja terbawa oleh salah satu staf dari pihak pria. Mungkin dalam kekacauan itu, mereka belum sempat mengambilnya kembali. Saya membuka jepitannya dan memeriksa setiap halaman sekali lagi. Di belakang lampiran surat kuasa, ada daftar dokumen referensi.
Ada satu baris bertuliskan draft perjanjian kredit untuk proyek pusat gudang pendingin Marunda, plafon 100-150 miliar. Saya membalik ke bagian belakang map. Sebuah draft yang belum selesai dijepit terpisah. Di bagian atas halaman tertera nama bank, nama PT Logistik Perkasa, dan bagian aset jaminan tambahan. Bagian aset utama mencantumkan hak guna atas tanah proyek dan beberapa kendaraan angkut. Bagian tambahan dibiarkan kosong, tetapi di sampingnya ada catatan dengan tinta biru. Lengkapi setelah pihak wanita menandatangani lampiran. Saya memotret setiap halaman. Di bagian pembagian tanggung jawab, nama Baskara Aditama muncul sebagai Direktur Operasional, orang yang mengonfirmasi serah terima sistem dan syarat operasional. Contoh tanda tangannya sudah dipindai dan ditempatkan di beberapa formulir. Yang menarik perhatian saya bukanlah angka 150 miliar. Yang membuat saya berhenti adalah tanggal perkiraan pencairan dana yang hanya 3 hari setelah pernikahan. Artinya, perjanjian itu bukan ide mendadak Ibu Ratih. Mereka membutuhkan tanda tangan saya sebelum batas waktu tertentu. Pernikahan hanyalah tempat yang paling nyaman untuk memaksa saya agar tidak bisa menolak tanpa harus menanggung malu di depan umum. Ponsel saya bergetar. Pengirimnya adalah Dharma Wiryawan, sepupu Baskara, Direktur Keuangan PT Logistik Perkasa. Saya pernah bertemu dengannya beberapa kali saat makan malam keluarga. Dharma tidak banyak bicara, tidak dekat dengan Ibu Ratih, tetapi juga tidak pernah menunjukkan ia berpihak pada siapa. Pesannya hanya satu kalimat. Jangan serahkan berkas itu kepada siapapun, terutama Baskara. Saya tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia mengirim pesan lagi. Kejadian hari ini bukan hanya tentang ibunya yang ingin mengambil saham keluargamu. Mereka sedang butuh satu tanda tangan yang bersih untuk menyelamatkan proyek yang sudah bermasalah. Saya menatap layar ponsel, lalu menatap lagi nama Baskara di bagian serah terima operasional. Saya bertanya pada Dharma, bagaimana kamu tahu saya memegang berkas ini? Ia menjawab, karena yang menyiapkan map dokumen itu adalah asisten dari Departemen Keuangan. Dia baru saja melapor bahwa draft itu tidak sengaja masuk ke dalam tas pengantin wanita. Dharma mengatakan Ibu Ratih sedang menyuruh orang untuk mencarinya kembali. Saya bertanya, apa yang kamu mau? Dharma menjawab, saya ingin bertemu langsung. Saya bisa menunjukkan kepadamu mengapa proyek gudang pendingin yang belum memenuhi syarat itu perlu dicairkan dalam 3 hari. Mengapa Baskara diangkat menjadi penandatangan utama? Dan mengapa Ibu Ratih harus mendapatkan saham keluargamu sebelum bank membuka plafon kredit? Saya bertanya mengapa ia tidak menghentikan mereka. Dharma menjawab, jika bisa dihentikan secara internal, tidak akan ada tumpukan kertas itu di atas panggung hari ini. Pesan terakhir muncul, jika kamu ingin tahu pernikahanmu hampir digunakan untuk menutupi apa, datanglah besok pagi ke alamat yang saya kirim. Datang sendiri dan bawa draft itu. Saya meletakkan ponsel. Di luar koridor, terdengar suara staf yang sedang melepas papan nama upacara. Di lobi, para tamu belum semua pulang. Beberapa orang berdiri berkelompok. Mungkin sedang membicarakan pengantin wanita mana yang berani menghentikan pernikahan hanya karena selembar kertas. Mereka tidak tahu bahwa kertas itu tidak hanya mengincar 35% saham keluarga saya, tetapi juga terhubung langsung dengan pinjaman 150 miliar, sebuah proyek gudang pendingin yang kondisinya tidak jelas, dan tanda tangan pria yang baru saja meminta saya untuk mempercayainya tanpa syarat. Saya melipat berkas itu, memasukkannya ke dalam tas terpisah, lalu berkata kepada ayah dan ibu, kita pulang. Hari pernikahan telah berakhir. Tetapi apa yang ingin mereka sembunyikan di baliknya baru saja mulai terungkap. Keesokan paginya, saya tiba di alamat yang dikirim Dharma saat Jakarta masih belum lewat jam sibuk. Itu bukan kantor PT Logistik Perkasa, melainkan sebuah ruang kerja sewaan per jam di lantai 6 sebuah gedung kecil dekat pelabuhan. Dharma sudah menunggu, di hadapannya ada laptop, 2 map abu-abu, dan teko kopi yang hampir kosong. Ia melihat tas dokumen di tangan saya lalu berkata, bagus kamu bisa menyimpan draft itu. Kalau semalam kembali ke perusahaan, pagi ini semua jejak terkait aset jaminan tambahan sudah dihapus. Saya tidak langsung duduk. Sejak kapan kamu tahu tentang ini? Tanya saya. Dharma menjawab,
Saya tahu Logistik Perkasa kekurangan aset jaminan sejak sebulan lalu, tapi baru tahu Ibu Ratih berniat menggunakan saham pabrik keluargamu di minggu terakhir sebelum pernikahan. Kenapa tidak memberitahu lebih awal? Dharma berkata karena saat itu ia belum punya bukti yang cukup jelas. Kalau saya hanya menelepon dan bilang calon ibu mertuamu berniat mengambil aset keluargamu, kamu mungkin akan mengira saya sedang merusak pernikahanmu karena sengketa internal. Saya menarik kursi, meletakkan draft di atas meja tetapi tidak mendorongnya ke arahnya. Saya datang untuk mendengar kebenaran, bukan untuk menjadi bagian dari kubu manapun. Dharma mengangguk, membuka laptopnya, lalu memutar layar ke arah saya. Proyek pusat gudang pendingin di Marunda dimulai oleh Logistik Perkasa hampir setahun yang lalu. Di proposal yang diajukan ke bank, ini adalah proyek ekspansi rantai pasok makanan, farmasi, dan barang beku. Total investasi hampir 200 miliar, perusahaan mengajukan pinjaman 150 miliar. Sisanya dicatat sebagai modal sendiri. Lokasi tanah berada di dekat jalur pelabuhan. Jika beroperasi dengan benar, bisa menjadi pusat distribusi besar untuk seluruh wilayah barat Indonesia. Angka-angka awal terlihat sangat bagus, perkiraan kapasitas tinggi, daftar klien potensial sudah ada, bahkan kontrak prinsip dengan 3 jaringan retail besar juga dilampirkan. Dharma membuka folder lain. Masalahnya ada pada bagian yang tidak dimasukkan ke dalam proposal bank. Hak guna atas jalan umum di samping lahan belum selesai dengan perusahaan tetangga. Izin pemadam kebakaran baru disetujui, gambar desainnya, belum ada serah terima sistem. Pembangkit listrik cadangan tidak cukup kuat jika seluruh gudang beroperasi bersamaan. Dan yang paling penting, peralatan pendingin yang dipesan dalam kontrak bukanlah jenis yang dipasang saat ini. Saya melihat setiap foto. Di kontrak, kompresor dan unit kontrol semuanya barang baru yang diimpor dari Eropa. Dalam foto konstruksi, label peralatan sebagian terkelupas, lapisan cat tidak merata. Beberapa kaki mesin menunjukkan tanda-tanda pernah dibongkar pasang. Saya bertanya siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan. Dharma menjawab, PT Cipta Teknik Mandiri, yang dimiliki oleh Gilang. Gilang adalah keponakan kandung dari pihak Ibu Ratih. Perusahaan itu baru berdiri kurang dari 3 tahun, modal di sektor tidak besar. Sebelumnya hanya menjual perlengkapan AC rumah tangga. Baru setelah Ibu Ratih memegang kendali penuh atas proyek, Cipta Teknik Mandiri terus-menerus memenangkan paket pengadaan peralatan untuk Logistik Perkasa. Apakah Departemen Keuangan tidak protes? Tanya saya. Dharma tersenyum tipis. Saya pernah meminta lelang ulang karena penawaran harganya sangat tidak wajar. Tetapi Ibu Ratih beralasan jadwal mendesak dan menggunakan wewenangnya sebagai direktur utama untuk menyetujui pemasok yang ditunjuk. Saya disingkirkan dari tim pengelola proyek bulan berikutnya. Saya menatapnya. Jika disingkirkan, dari mana kamu mendapatkan semua data ini? Dharma berkata, sebuah audit internal tentang likuiditas telah diminta oleh kelompok pemegang saham minoritas sejak kuartal lalu. Saya masih memiliki hak akses ke sebagian arsip keuangan dan laporan pembayaran. Dokumen teknis disalin oleh seseorang dari tim proyek sebelum ia mengundurkan diri. Saya berkata saya tidak akan menggunakan apapun jika tidak bisa memverifikasi sumbernya. Dharma menjawab ia mengerti. Ia menunjukkan kepada saya surat keputusan audit, surat permintaan bukti, dan daftar hak akses yang disetujui Dewan Komisaris. Saya memeriksa tanggal, tanda tangan, dan ruang lingkup, dokumen-dokumen itu tampak sah. Mengapa kamu memilih saya? Tanya saya. Dharma menjawab, karena kamu mengerti kontrak, tahu di mana batas-batas bukti, dan tidak berada di dalam sistem Logistik Perkasa. Ada satu alasan lagi, kata saya. Kamu butuh seseorang yang baru saja dipermalukan oleh Ibu Ratih, agar punya cukup motivasi untuk menuntaskannya. Dharma tidak menyangkal. Ia hanya berkata, motivasi tidak membuat dokumen menjadi lebih benar. Tapi terkadang, itu membuat orang tidak menyerah di tengah jalan. Saya menutup laptop. Jangan salah paham. Saya tidak berniat balas dendam dengan menghancurkan perusahaan yang menghidupi ratusan orang. Jika pelanggarannya nyata, tujuannya adalah menghentikan kerugian dan menentukan tanggung jawab yang benar. Dharma berkata, itu juga alasan saya memanggilmu. Saya menjawab, belum tentu.
Orang dalam sengketa kekuasaan biasanya, semua berkata ingin menyelamatkan perusahaan. Baru setelah aset dibagi, kita tahu apa yang ingin mereka selamatkan. Dharma menatap saya beberapa detik lalu mendorong sebuah kunci keamanan, security key, ke arah saya. Kamu boleh memeriksa saya seperti kamu memeriksa Ibu Ratih. Jika kamu menemukan bagian manapun yang saya sembunyikan, kamu bisa langsung berhenti. Saya mencolokkan perangkat itu ke laptop, membuka folder penawaran harga dan kontrak pengadaan. Ada 3 perusahaan berbeda yang mengajukan penawaran untuk paket peralatan pendingin. 1 di Tangerang, 1 di Bekasi, 1 di Jakarta. Di atas kertas, mereka adalah 3 unit independen. Tetapi nomor telepon kontak hanya berbeda 1 digit terakhir. Alamat surat ketiganya dialihkan ke gudang yang sama di Cakung. Pembuat penawaran menggunakan format yang sama, bahkan kesalahan ketik yang sama di bagian syarat pengiriman. File digitalnya bahkan dibuat di komputer yang sama. Ini bukan 3 pemasok, kata saya. Ini 3 nama yang dibuat untuk memberi kesan adanya persaingan. Dharma membuka profil pendaftaran perusahaan. Akuntan kepala salah satu perusahaan adalah sepupu dari akuntan Cipta Teknik Mandiri. Perwakilan hukum perusahaan lainnya pernah menjadi sopir pribadi Gilang. Saya melihat daftar harga pasar yang dikumpulkan dari distributor resmi, total nilai peralatan hampir 35% lebih tinggi. Selisihnya tidak bisa dijelaskan dengan biaya transportasi atau pemasangan. Berapa yang sudah dibayarkan? Tanya saya. Dharma berkata, 35 miliar telah dibayarkan sebagai uang muka segera setelah kontrak ditandatangani. Padahal, syarat uang muka awalnya hanya mengizinkan 15% dari nilai. Ibu Ratih menandatangani adendum yang menaikkan rasio pembayaran dengan alasan peralatan impor perlu uang jaminan di muka. Apakah barang impornya punya pemberitahuan impor barang? Dharma menjawab ada 1 set salinannya, tetapi kode mesin di dokumen itu tidak cocok dengan peralatan yang dipasang di gudang. Saya melihat foto nomor seri lalu membandingkannya dengan laporan perawatan lama. Salah satu kompresor pernah digunakan di sebuah gudang pendingin di Bogor, telah beroperasi hampir 4 tahun sebelum dilikuidasi. Saya bertanya, siapa yang menandatangani berita acara serah terima barang baru? Nama Baskara muncul di bagian bawah halaman. Saya tidak berkata apa-apa. Dharma membuka 3 berita acara lainnya. Tanda tangan Baskara benar-benar identik, posisinya juga sama persis, jelas disisipkan dari sebuah file pindaian. Tanggal pembuatan salah satu berita acara bertepatan dengan saat Baskara sedang menghadiri konferensi transportasi di Thailand. Mungkinkah ia tidak tahu tanda tangannya digunakan? Tanya saya. Dharma berkata, mungkin saja, tetapi hak akses tanda tangan digital diberikan dari akun Baskara. Untuk tahu sejauh mana ia tahu, kita harus bertanya langsung padanya. Saya meminta Dharma mengirimkan salinan lengkap beserta data asli dan riwayat akses. Ia berkata akan melakukannya hari itu juga. Sebelum meninggalkan ruangan, saya bertanya proyek ini sudah di tahap mana. Dharma menjawab, bank berencana mencairkan dana gelombang besar dalam 3 hari dengan syarat logistik perkasa menambah aset jaminan dan menyerahkan semua berita acara serah terima sistem. Jika pinjaman dibuka, uang akan langsung digunakan untuk membayar kontrak peralatan dan konstruksi. Bagaimana jika tidak ada saham keluarga saya? Dharma berkata, aset logistik perkasa saat ini sudah dijaminkan di berbagai pinjaman lain. Bank meminta sumber tambahan yang bersih. Pabrik keluarga saya memiliki arus kas yang stabil, tanah pabrik belum dijaminkan, dan sahamnya atas nama seseorang yang tidak punya riwayat kredit buruk. Di atas kertas, itulah yang mereka butuhkan. Saya berkata, jadi, pernikahan itu bukan hari bahagia yang berubah menjadi pemaksaan. Sejak awal, itu dipilih sebagai waktu untuk memaksa karena batas waktu pencairan dana. Dharma tidak menjawab, tetapi keheningannya sudah menjadi konfirmasi. Saya meninggalkan gedung itu menjelang siang. Baskara menelepon begitu saya masuk ke mobil. Kamu menyimpan dokumen perusahaan kan? Tanyanya. Benar, jawab saya. Ia meminta saya mengembalikannya karena itu adalah berkas rahasia. Saya bertanya di mana ia mau menerimanya. Ia berkata di apartemennya, hanya bicara berdua. Saya menjawab, bertemu di kantor pengacara saya. Ada kamera dan notulen rapat. Ia marah.
Kamu mau menjadikanku tersangka? Saya berkata, jika kamu tidak melakukan kesalahan, ruangan berkamera tidak akan mengubah esensi pembicaraan. Ia terdiam sejenak lalu setuju bertemu sore itu. Saya menyiapkan kutipan-kutipan yang diperlukan, tidak membawa seluruh data. Baskara datang terlambat 15 menit, ia tidak mengenakan jas, hanya kemeja abu-abu, matanya cekung setelah semalaman tidak tidur. Begitu duduk ia berkata, Ibu sangat marah. Dewan direksi juga tahu draft itu hilang. Kalau kamu menyebarkannya, perusahaan bisa menuntutmu. Saya bertanya, kamu datang untuk mengancam atau menjelaskan? Baskara berkata, aku hanya ingin kamu mengerti situasinya. Saya meletakkan 3 berita acara serah terima di hadapannya. Apakah ini tanda tanganmu? Ia melihatnya, lalu berkata itu adalah contoh tanda tangannya. Tanggal berita acara ini dibuat, kamu di mana? Tanya saya. Di Thailand, jawabnya. Siapa yang berhak menggunakan contoh tanda tanganmu? Ia berkata asisten proyek, tim teknis, dan 1 orang dari IT memiliki akses. Apakah kamu mengizinkan mereka menempelkan tanda tanganmu di berita acara serah terima, padahal kamu belum memeriksa peralatannya? Ia terdiam. Saya bertanya lagi. Baskara berkata, dalam proyek besar, banyak prosedur diselesaikan belakangan. Aku sudah setuju agar tim proyek memproses beberapa formulir lebih dulu agar sesuai jadwal. Memproses lebih dulu atau mengonfirmasi sesuatu yang belum terjadi. Jangan gunakan kata-kata yang berat, katanya. Saya menjawab, tanda tanganmu sedang mengonfirmasi sistem memenuhi syarat, peralatan sesuai jenis, dan bisa beroperasi. Ini bukan formulir permintaan ATK. Baskara menunduk ke meja. Aku percaya Ibu dan Gilang akan menyelesaikan semuanya sebelum gudang beroperasi. Kamu sudah ke gudang? Tanya saya. Sudah, katanya. Kamu melihat peralatan bekas itu? Ia menjawab. Beberapa peralatan tidak sama dengan daftar awal, tapi Gilang menjelaskan itu mesin pengganti sementara untuk uji coba. Kamu meminta dibuatkan berita acara? Ia berkata ibunya menyuruh jangan memperumit masalah. Setelah pencairan dana akan diganti dengan peralatan baru, saya menatap lurus ke arahnya. Menandatangani dulu baru perbaiki nanti itu bukan fleksibilitas. Itu menggunakan uang bank untuk kondisi yang tidak sesuai dengan dokumen, lalu berharap tidak ada yang memeriksa sebelum sempat ditutupi. Baskara menggeram, kamu menyimpulkan seolah-olah ini tindakan kriminal. Saya menjawab, saya belum menyimpulkan tindak pidana. Saya bertanya mengapa kamu tahu ada penyimpangan tapi tetap mengizinkan penggunaan tanda tanganmu? Ia berkata tidak punya pilihan lain. Proyek sudah berjalan terlalu jauh, kontrak sudah ditandatangani, bank sudah melakukan appraisal. Jika berhenti, perusahaan rugi, ratusan orang terdampak. Jadi solusimu adalah mengambil saham keluargaku untuk melanjutkan proyek yang kamu tahu belum memenuhi syarat? Baskara berkata. Aku tidak ingin Ibu membawa dokumen itu ke panggung. Tapi kamu tetap ingin aku menandatanganinya, kan? Ia tidak menjawab. Saya berkata, perbedaan antara kamu dan ibumu hanyalah dia memaksa secara terbuka, sementara kamu ingin memaksa dengan janji akan memperbaikinya nanti. Baskara mengepalkan tangannya. Kamu tidak mengerti tekananku. Saya menjawab. Kamu juga tidak mengerti rasanya aset keluarga diletakkan di atas meja untuk ditukar dengan keamanan perusahaan orang lain. Ia berkata, jika proyek ini berhasil, logistik perkasa bisa membawa banyak kontrak transportasi untuk pabrik keluargamu. Siapa yang menjanjikan itu? Aku bisa menjaminnya. Saya mendorong berita acara itu ke arahnya. Orang yang tidak bisa menjamin tanda tangannya sendiri? Jangan bicara tentang menjamin masa depan orang lain. Baskara berdiri, berjalan ke jendela, lalu berbalik. Jika aku bekerja sama, bisakah kamu membantuku keluar dari proyek ini? Kerjasama itu apa? Ia berkata akan memberikan semua yang ia tahu. Tapi kamu tidak boleh membuat ibuku kehilangan jabatan atau membuat perusahaan diselidiki. Saya berkata, kamu meminta saya membantumu lepas dari tanggung jawab tapi tetap mempertahankan kekuasaan untuk orang yang mendorongmu ke depan. Dia ibuku. Saya menjawab, hubungan ibu dan anak tidak mengubah perintah yang salah menjadi benar. Kamu mau aku memilih antara ibu dan karier? Tidak. Aku ingin kamu memilih sendiri antara mengatakan yang sebenarnya dan terus menandatangani atas nama orang lain. Baskara duduk, suaranya merendah. Jika semua ini terungkap,
Ibu bisa kehilangan segalanya. Saya menjawab, jika semua ini benar seperti di dokumen, apa yang akan hilang darinya bukan karena saya ambil. Itu adalah konsekuensi dari keputusan yang telah ia tanda tangani. Apa kamu masih memikirkan hubungan kita? Tanyanya. Saya berkata, hubungan itu sudah berhenti sejak kamu memberikan pena kepadaku. Sekarang aku hanya sedang menangani risiko yang terkait dengan aset keluargaku dan sebuah proyek yang menunjukkan tanda-tanda penyimpangan. Ia menatap saya sangat lama lalu berkata, aku butuh waktu. Waktumu tinggal 3 hari sebelum pencairan dana berikutnya. Setelah ia pergi, saya menghubungi sebuah perusahaan inspeksi industri yang pernah bekerja sama dengan perusahaan saya. Saya tidak bisa masuk ke proyek secara sepihak, jadi saya mengusulkan mereka untuk meninjau kemungkinan asuransi peralatan atas permintaan sekelompok pemegang saham yang sedang meninjau risiko. Dharma bertanggung jawab untuk mendapatkan surat persetujuan dari kelompok pemegang saham independen. 2 hari kemudian, kami berada di gudang pendingin Marunda. Dari luar, kompleks gudang terlihat cukup rapi. Papan nama baru, pos keamanan, jalan internal sudah diaspal. Tetapi di dalam, banyak bagian masih berantakan. Ruang mesin mengeluarkan suara getaran yang tidak normal. Panel kontrol bertuliskan sistem baru, tetapi beberapa sambungan kabel menunjukkan bekas tambalan. Genset cadangan hanya cukup untuk sebagian kapasitas. Insinyur inspeksi meminta untuk melihat berkas serah terima pemadam kebakaran. Manajer proyek memberikan setumpuk salinan tanpa berita acara penyelesaian akhir. Ketika ditanya tentang pintu keluar darurat di belakang, mereka mengakui bahwa tanah itu masih dalam sengketa dengan perusahaan tetangga sehingga belum bisa membuka gerbang sesuai desain. Saya bertanya, jika terjadi insiden, bagaimana mobil pemadam kebakaran mendekat? Manajer itu berkata untuk sementara menggunakan gerbang utama. Insinyur inspeksi menggelengkan kepala, mencatat dengan jelas bahwa kondisi saat ini tidak memenuhi rencana yang telah disetujui. Di ruang mesin, nomor seri pada 2 peralatan sebagian telah dikikis. Setelah membersihkan permukaannya, insinyur berhasil membaca rangkaian angka yang cocok dengan peralatan bekas. Saya bertanya kepada manajer siapa yang mengizinkan pemasangan. Ia berkata barang dikirim oleh Cipta Teknik Mandiri, dan tim proyek diminta untuk menerimanya agar bisa segera uji coba. Saya bertanya apakah ada berita acara perubahan jenis barang, ia tidak dapat menemukannya. Laporan awal dibuat pada hari itu juga. Sistem kelistrikan cadangan tidak memadai, peralatan tidak sesuai kontrak, material beberapa pipa berbeda dari desain, berkas pemadam kebakaran belum lengkap, akses darurat tidak memenuhi syarat, dan kondisi untuk operasi beban penuh tidak dapat dikonfirmasi. Saya mengirimkan laporan itu ke kelompok pemegang saham independen disertai rekomendasi untuk menangguhkan penggunaan semua berita acara serah terima saat ini dalam berkas pencairan dana. Kurang dari 1 jam kemudian, Ibu Ratih menelepon. Ia tidak menyapa, langsung bertanya hak apa yang saya miliki untuk membawa orang masuk ke gudangnya. Saya berkata tim inspeksi masuk atas permintaan sah dari kelompok pemegang saham yang memiliki hak untuk mengawasi risiko. Ia berkata saya menyalahgunakan profesi untuk balas dendam karena batal nikah. Saya menjawab, pernikahan sudah berhenti. Tapi peralatan bekas dan berkas pemadam kebakaran yang kurang bukan saya yang mengarangnya. Ibu Ratih berteriak bahwa perusahaannya punya bagian hukum, tidak perlu diajari cara berbisnis oleh calon menantu gagal. Saya berkata, saya juga tidak punya niat mengajari ibu. Saya hanya mengirim laporan kepada orang-orang yang uangnya ada di dalam proyek itu. Jika proyeknya benar, 1 laporan inspeksi tidak akan bisa membuatnya runtuh. Jika hanya 1 laporan inspeksi sudah membuat ibu panik, berarti yang takut bukan saya. Ia terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suaranya. Kembalikan berkas itu. Tanda tangani pernyataan tidak akan menggunakan data internal dan hentikan semua intervensi. Saya akan menganggap insiden pernikahan itu sebagai kesalahpahaman, bahkan tetap menawarkan kerja sama dengan pabrik keluargamu. Saya bertanya, ibu sedang bernegosiasi atau membeli keheningan? Orang pintar harus tahu kapan harus berhenti, katanya. Saya menjawab, orang pintar juga tahu untuk tidak menandatangani proyek yang menggunakan peralatan bekas sebagai barang baru. Ia menutup telepon. Malam itu, Dharma mengirimkan salinan rekening koran dari uang muka 35 miliar untuk Cipta Teknik Mandiri.
Uang itu tidak diam di rekening pemasok. Hanya 2 hari kemudian, 20 miliar ditransfer ke perusahaan properti PT Graha Propertindo. Perwakilan hukumnya adalah Tantri, adik kandung Ibu Ratih. Keterangan transfer tertulis uang muka pengembangan kawasan resort. Sisanya dibagi melalui beberapa pembayaran ke perusahaan yang terkait dengan Gilang. Saya bertanya pada Dharma apakah Graha Propertindo menyediakan sesuatu untuk proyek itu. Ia berkata tidak. Perusahaan itu tidak punya kontrak, bukan subkontraktor, dan tidak ada dalam daftar mitra. Saya berkata, jadi, uang peralatan sudah ditarik dari proyek sebelum peralatannya dikirim lengkap. Benar, jawab Dharma. Jika bank mencairkan dana lagi, sisa pembayaran bisa mengalir melalui jalur yang sama. Keesokan paginya, Baskara mengirimi saya email dari alamat pribadinya. Judulnya hanya 2 kata, draft. Email itu ditulis 3 bulan lalu tetapi tidak pernah terkirim. Dalam email itu, ia dengan jelas menyatakan bahwa kompresor tidak sesuai asal, progres pemadam kebakaran lambat, berita acara serah terima belum bisa ditandatangani, dan pembayaran ke Cipta Teknik Mandiri perlu dihentikan. Penerimanya adalah Ibu Ratih dan Gilang, tetapi email itu masih tersimpan di folder draft. Di akhir email ada satu kalimat. Jika kita terus melengkapi berkas dengan cara seperti ini, orang yang akan bertanggung jawab langsung adalah saya. Saya menelepon Baskara, bertanya mengapa ia mengirim ini. Ia berkata karena itu adalah bukti bahwa ia pernah menyadari masalahnya. Saya menjawab, itu juga bukti kamu sadar tapi tidak berani mengirimnya. Aku tahu, katanya. Suaranya tidak lagi defensif seperti sebelumnya. Ia mengakui ibunya memanggilnya ke ruangan dan berkata perusahaan perlu pencairan dana dulu baru ada uang untuk mengganti peralatan. Jika ia mempermasalahkannya, proyek akan berhenti, dan semua tanggung jawab kegagalan akan dilimpahkan kepadanya. Ibunya bahkan berkata tanda tangan hanyalah formalitas, semua orang di perusahaan melakukan hal yang sama. Apa yang kamu mau dariku? Tanya saya. Baskara berkata ia akan hadir di rapat. Menyerahkan email draft, jadwal perjalanan dinas, dan hak akses tanda tangan digitalnya. Ia akan menjelaskan sejauh mana ia tahu, apa yang telah ia lakukan, dan siapa yang memerintahkannya. Sebagai gantinya, ia ingin saya memastikan semua dokumen digunakan untuk tujuan yang benar, tidak disebarluaskan untuk mempermalukan keluarganya. Saya berkata, saya tidak menjamin hasil untukmu, tapi saya bisa menjamin tidak akan menggunakan dokumen untuk balas dendam pribadi. Kamu harus bertanggung jawab atas bagianmu sendiri, Baskara bertanya. Jika aku berkata jujur, apakah kamu akan membantuku agar tidak menjadi kambing hitam? Saya menjawab, kebenaran tidak menghapus tanggung jawabmu, tapi itu mencegah orang lain melimpahkan seluruh tanggung jawab kepadamu. Baik, katanya. Saya memintanya untuk menyalin data asli, tidak mengedit, tidak mengambil dokumen di luar hak aksesnya, dan tidak mendiskusikan isi presentasinya dengan ibu atau Gilang sebelumnya. Ia setuju. Sore harinya, kelompok pemegang saham independen mengirimkan permintaan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUP SLB. Agendanya meliputi peninjauan status hukum dan teknis proyek Marunda, audit dana talangan 35 miliar, investigasi penggunaan tanda tangan digital Baskara Aditama, penangguhan pencairan dana, dan evaluasi tanggung jawab kepemimpinan Ibu Ratih Wijoyo. Pemberitahuan dikirim ke seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan pihak terkait. Kurang dari 10 menit kemudian, Gilang menelepon saya. Ia berkata saya tidak mengerti seberapa besar permainan ini. Seorang pengacara bayaran tidak seharusnya ikut campur urusan orang berduit. Saya bertanya, jika Anda yakin berkasnya bersih, bawa saja buktinya ke rapat. Gilang tertawa. Kertas bisa dijelaskan, tapi tidak semua orang tahan dengan konsekuensinya. Anda mengancam saya? Ia menjawab, saya hanya mengingatkanmu untuk memikirkan orang tuamu dan pabrik kecil itu. Saya menyalakan perekam suara di ponsel, silakan lanjutkan. Telepon di seberang langsung hening lalu ditutup. Saya mengirim rekaman itu ke pengacara saya, dan meminta untuk menyimpannya. Malam itu ayah saya memanggil saya ke pabrik. Ia sudah mendengar dari karyawan bahwa sebuah mobil aneh parkir di depan gerbang sejak sore. Saya memeriksa kamera, plat nomornya sebagian ditutupi. Ayah bertanya, masalah apa yang sedang saya hadapi?
Saya menceritakan secara singkat bahwa proyek yang mereka inginkan untuk jaminan saham keluarga kami menunjukkan tanda-tanda penipuan. Rapat akan diadakan dalam beberapa hari. Beliau tidak bertanya apakah berbahaya. Beliau hanya berkata semua dokumen pabrik sudah dimasukkan ke brankas bank, hak tanda tangan diatur ulang. Tidak ada yang bisa mengambil salinannya tanpa berita acara. Ibu saya meletakkan semangkuk nasi dan berkata, apapun yang kamu lakukan, jangan biarkan orang lain menggunakan amarahmu untuk menuntunmu. Saya menjawab, saya tahu ini bukan lagi tentang pernikahan. Jika pinjaman itu dicairkan berdasarkan berkas yang salah, yang kehilangan uang bukan hanya keluarga kita. Dan jika semua orang di sana berniat menjadikan Baskara sebagai kambing hitam, ia juga harus berdiri dan mengatakan bagian kebenarannya sendiri. Pagi hari rapat, saya menerima sebuah amplop dari kurir tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada salinan perintah transfer yang direncanakan untuk pencairan berikutnya, total 50 miliar. Penerima utama tetap Cipta Teknik Mandiri. Di sudut bawah ada catatan, prioritaskan pembayaran segera setelah jaminan tambahan dilengkapi. Disertai selembar kertas kecil, jika rapat tidak bisa menghentikan mereka, uang akan ditransfer hari itu juga. Saya tidak tahu siapa pengirimnya, tetapi saya tahu orang itu cukup dekat dengan proyek untuk melihat apa yang akan terjadi. Saya memasukkan semua dokumen ke dalam tas, memeriksa kembali daftar bukti, lalu pergi ke kantor pusat PT Logistik Perkasa. Rapat belum dimulai, tetapi dari luar koridor saya sudah mendengar suara Ibu Ratih meneriaki staf untuk menyiapkan proyektor dan meminta keamanan untuk tidak mengizinkan orang asing naik ke lantai atas. Ia pikir saya masih pengantin wanita yang terusir dari panggung, datang dengan amarah untuk mengacaukan proyek besar. Ia tidak tahu saya sudah memiliki laporan inspeksi, salinan rekening koran 35 miliar, email draft dari putranya sendiri, dan jejak aliran dana ke perusahaan adiknya. Yang lebih penting, Baskara sudah setuju untuk hadir. Untuk pertama kalinya, orang yang dipilih sebagai tamengnya harus berbicara sendiri di hadapan dewan bahwa siapa yang telah meletakkan tanda tangannya di atas dokumen yang belum memenuhi syarat. Rapat dimulai pukul 9.00 pagi, tetapi sejak pukul 8.20, lobi gedung PT Logistik Perkasa sudah penuh sesak. Staf hukum berdiri di luar pintu memeriksa daftar peserta, jumlah petugas keamanan dilipat gandakan. Ibu Ratih duduk di ujung meja. Di hadapannya dua tumpukan berkas tebal, segelas air hangat, dan ponsel yang layarnya terus menyala. Gilang duduk di sebelah kanannya, kemeja putih, dasi terikat kencang, wajahnya berusaha tetap tenang tetapi ujung jarinya terus-menerus mengetuk meja. Baskara duduk 2 kursi dari ibunya. Ia tidak melihat siapapun, hanya memutar-mutar pena di antara jari-jarinya. Dharma duduk di seberang, di samping kelompok pemegang saham minoritas. Saya ditempatkan di ujung meja sebagai penasihat hukum yang diberi kuasa oleh kelompok pemegang saham untuk mempresentasikan laporan. Begitu melihat saya masuk, Ibu Ratih meletakkan ponselnya dengan keras. Ini rapat internal, orang luar tidak punya hak hadir. Sebelum saya sempat menjawab, Dharma memberikan surat kuasa kepada sekretaris dewan. Ia berkata kelompok pemegang saham memiliki persentase yang cukup untuk meminta informasi dan menghadirkan penasihat independen. Ibu Ratih melirik surat kuasa itu lalu menatap saya. Orang yang baru batal nikah kurang dari seminggu sudah kembali duduk di ruang rapat keluarga calon suami. Benar-benar apapun bisa terjadi. Saya membuka tas dan meletakkan dokumen di atas meja. Hari ini saya tidak datang sebagai calon menantu atau menantu gagal. Saya datang karena saham keluarga saya telah dimasukkan ke dalam draft jaminan pinjaman, dan karena berkas proyek ini terkait langsung dengan kepentingan banyak pemegang saham. Ibu Ratih tersenyum sinis. Kamu menggunakan alasan hukum untuk membalas dendam pribadi. Saya menjawab, masalah pribadi tidak mengubah peralatan bekas menjadi baru, juga tidak membuat 35 miliar mentransfer dirinya sendiri ke perusahaan adik Anda. Ruangan menjadi hening. Gilang berhenti mengetuk-netuk jarinya. Ibu Ratih menoleh ke sekretaris, meminta untuk memulai agenda rapat. Tetapi pimpinan rapat sementara yang diusulkan oleh kelompok pemegang saham meminta saya untuk presentasi lebih dulu karena agenda penangguhan pencairan dana perlu dipertimbangkan secara mendesak. Saya berdiri dan menghubungkan laptop saya ke layar besar. Saya tidak memulai dengan adegan pernikahan,
tidak menyinggung perjanjian di atas panggung, dan tidak menceritakan kembali kata-kata yang pernah diucapkan Ibu Ratih kepada orang tua saya. Saya memulai dengan kontrak pengadaan peralatan untuk gudang pendingin Marunda. Di layar, muncul 3 penawaran harga dari 3 perusahaan yang berbeda. Saya menunjukkan alamat surat yang sama, format presentasi yang sama, kesalahan ketik yang sama, dan metadata file yang sama. Ini bukan 3 pemasok yang bersaing, kata saya. Ini 3 nama yang dibuat untuk menciptakan proses seleksi yang seolah-olah sah. Gilang langsung memprotes. Ia mengatakan perusahaan-perusahaan itu adalah mitra independen. Menggunakan gudang transit yang sama tidak membuktikan adanya persekongkolan. Saya beralih ke profil pendaftaran perusahaan. Seorang perwakilan hukum pernah menjadi sopir Gilang. Seorang kepala akuntan adalah sepupu dari akuntan Cipta Teknik Mandiri. Nomor telepon kontak didaftarkan pada perangkat yang sama. Gilang berkata, hubungan kenalan tidak berarti ada pelanggaran. Benar, jawab saya. Karena itu saya tidak menyimpulkan berdasarkan hubungan. Saya menyimpulkan berdasarkan harga. Tabel perbandingan muncul. Harga peralatan dalam kontrak hampir 35% lebih tinggi dari harga pasar, dengan selisih mencapai puluhan miliar rupiah. Ibu Ratih menyela, mengatakan harga impor berubah sesuai kurs dan biaya pengiriman pada saat pemesanan. Saya membuka dokumen bea cukai. Kode mesin di dokumen tidak cocok dengan nomor seri yang terpasang di gudang. Saya menampilkan foto peralatan, laporan perawatan lama, dan hasil inspeksi. Sebuah kompresor yang diiklankan sebagai baru ternyata telah beroperasi hampir 4 tahun di sebuah gudang di Bogor. Beberapa pipa menggunakan material yang berbeda dari desain. Genset cadangan tidak cukup untuk beban penuh, dan akses darurat belum selesai karena sengketa jalan. Gilang memukul meja. Ia mengatakan gudang belum beroperasi secara resmi, jadi pemasangan peralatan uji coba itu normal. Setelah pencairan dana, pemasok akan menggantinya secara penuh. Saya bertanya, kontrak mana yang mengizinkan pengiriman barang bekas, serah terima sebagai barang baru, lalu menunggu ada uang baru diganti? Gilang mengatakan, itu adalah kesepakatan lisan antar pihak. Saya bertanya, proyek pinjaman 150 miliar bisa mengubah jenis peralatan hanya dengan percakapan tanpa berita acara? Gilang menoleh ke Baskara. Direktur operasional sudah setuju. Semua penyesuaian teknis sudah dilaporkan. Baskara masih diam. Ibu Ratih langsung menyahut, benar. Yang bertanggung jawab atas operasional adalah Baskara. Jika tanda tangannya ada di berita acara, berarti ia sudah mengonfirmasi. Ia menoleh ke putranya. Benar kan? Kamu mengizinkan penggunaan peralatan pengganti untuk mengejar jadwal? Baskara mengangkat kepalanya, menatap ibunya beberapa detik, lalu berkata, saya pernah setuju untuk uji coba beberapa item, tapi tidak setuju untuk mengonfirmasi peralatan bekas sebagai barang baru. Lalu tanda tangan di berita acara itu dari mana? Tanya Ibu Ratih. Baskara berkata, tanda tangan itu diambil dari contoh digital yang saya serahkan ke tim proyek. Ibu Ratih berkata dengan dingin, orang dewasa harus bertanggung jawab atas tanda tangannya. Saya melihat raut wajah Baskara berubah. Sebelum rapat, mungkin ia masih berharap ibunya akan melindunginya jika situasi memburuk. Kalimat itu saja sudah menunjukkan siapa yang dipilih untuk menanggung tanggung jawab. Saya menampilkan jadwal perjalanan dinas Baskara di Thailand, yang bertepatan dengan tanggal 2 berita acara dibuat. Data imigrasi dan jadwal rapat mengonfirmasi ia tidak berada di gudang. Saya berkata, Baskara memiliki tanggung jawab karena menyerahkan contoh tanda tangannya dan tidak mengontrol penggunaannya. Tetapi tanggung jawab itu tidak menghapus pertanyaan siapa yang mengambil tanda tangan itu, siapa yang memerintahkan penyelesaian berita acara, dan siapa yang menggunakan berita acara itu dalam berkas pencairan dana. Gilang berkata tim proyek yang menanganinya sendiri. Saya menanyakan nama orang spesifik, ia tidak menjawab. Ibu Ratih berkata, kamu mencoba mengubah kesalahan administratif menjadi konspirasi kriminal. Saya menjawab, tidak ada di sini yang berhak menyimpulkan tindak pidana. Tetapi Dewan Direksi memiliki kewajiban untuk mencegah uang terus keluar ketika bukti menunjukkan adanya penyimpangan. Saya beralih ke aliran dana 35 miliar yang dibayarkan sebagai uang muka kepada Cipta Teknik Mandiri. 2 hari kemudian,
20 miliar ditransfer ke perusahaan properti PT Graha Propertindo, milik adik Ibu Ratih. Ibu Ratih mengatakan itu adalah transaksi pribadi antara dua perusahaan. Saya bertanya transaksi apa? Ia menjawab, uang muka tanah. Mengapa uang untuk membeli peralatan gudang pendingin digunakan untuk uang muka proyek properti yang tidak terkait? Ibu Ratih berkata Cipta Teknik Mandiri berhak menggunakan uangnya setelah menerima pembayaran. Saya menjawab, itu hanya benar jika pihak penerima telah memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, barang yang dikirim kurang, salah jenis, belum lolos serah terima, tetapi sebagian besar uangnya sudah keluar dari rekening. Gilang meninggikan suaranya, kamu tidak mengerti siklus bisnis. Pemasok bisa menggunakan arus kas untuk berbagai kegiatan. Saya berkata, pemasok bisa memutar modalnya sendiri, tetapi tidak bisa mengambil uang muka untuk peralatan baru lalu mengirim peralatan bekas, kemudian menggunakan sebagian besar uangnya untuk ditransfer ke perusahaan yang terkait dengan orang yang menyetujui kontrak. Seorang pemegang saham senior bertanya kepada Ibu Ratih apakah PT Graha Propertindo memiliki bagian dalam proyek Marunda. Ia menjawab tidak. Pria itu bertanya lagi, lalu mengapa uang proyek mengalir ke sana? Ibu Ratih tidak menjawab secara langsung. Ia berbalik menyalahkan Dharma karena memberikan akses dokumen rahasia kepada orang luar. Dharma berkata dokumen itu diberikan dalam lingkup audit yang diminta oleh pemegang saham. Ibu Ratih tertawa sinis. Dharma sudah menunggu hari ini sejak lama. Sayang sekali harus meminjam tangan seorang wanita yang batal nikah untuk berani tampil. Dharma tidak menjawab. Saya sadar ia membiarkan Ibu Ratih memusatkan semua perhatian padaku. Itu menguntungkannya. Saat itu, saya belum tahu seberapa besar keuntungan sebenarnya, tapi saya mencatat keheningan itu. Pimpinan rapat meminta Baskara untuk presentasi. Ia berdiri, membuka laptop pribadinya, lalu menampilkan email draft yang ia tulis 3 bulan lalu. Di dalamnya, ia memperingatkan tentang peralatan yang tidak sesuai, berkas pemadam kebakaran yang belum lengkap, dan meminta penghentian pembayaran. Ibu Ratih menatap layar lalu bertanya, email itu sudah dikirim? Baskara menjawab, belum. Ibu Ratih langsung tertawa. Email yang belum terkirim hanyalah pemikiran pribadi, bukan bukti bahwa saya telah menerima perintah atau peringatan. Baskara mengeluarkan catatan rapat internal dari tasnya. Ia berkata setelah menulis draft itu, ia bertemu langsung dengan Ibu dan Gilang. Dalam rapat itu, ia diminta untuk terus melengkapi berkas agar bank bisa mencairkan dana, baru setelah itu peralatan akan diganti. Ibu Ratih bertanya, siapa saksinya? Baskara menjawab, kepala tim teknis hadir. Sekretaris Dewan memanggil orang tersebut. Ia masuk dengan wajah tegang. Awalnya ia bilang tidak ingat dengan jelas. Setelah diingatkan bahwa semua pernyataan dicatat dalam notulen, ia mengakui bahwa Ibu Ratih pernah berkata untuk memprioritaskan pencairan dana, sementara masalah teknis akan diselesaikan kemudian. Ibu Ratih berteriak bahwa ia memutarbalikkan kata-katanya. Pria itu menjawab, Ibu bisa memeriksa kembali jadwal rapat dan rekaman suara di sistem ruang rapat. Ibu Ratih menoleh ke Baskara, kamu berniat berpihak pada orang luar untuk menjatuhkan ibumu sendiri? Baskara berkata, saya tidak berpihak pada siapapun. Saya hanya tidak ingin terus menjadi satu-satunya orang yang namanya ada di dokumen yang diputuskan oleh orang lain. Ibu Ratih berkata, ibu yang memberimu posisi, memberimu karier, dan membawamu ke jajaran direksi. Baskara menjawab, posisi itu bukan untuk saya kelola. Itu digunakan agar saya menandatangani atas nama orang lain. Ruangan menjadi sunyi. Ibu Ratih menunjuk putranya, karena seorang wanita yang membatalkan pernikahan, kamu mengkhianati ibumu. Baskara menatapku, lalu kembali menatap ibunya. Citra tidak menyuruhku menyerahkan tanda tanganku ke tim proyek. Dia juga tidak membuat ibu menandatangani uang muka untuk perusahaan Gilang. Jika hari ini tidak ada dia, mungkin aku masih berpikir ibu akan melindungiku jika terjadi sesuatu. Tapi dari awal rapat sampai sekarang, ibu hanya menyebut namaku setiap kali butuh seseorang untuk bertanggung jawab. Wajah Ibu Ratih pucat pasi. Gilang menyela, mengatakan Baskara sedang memainkan peran korban untuk menghindari tanggung jawab. Ia menegaskan semua perubahan disetujui oleh tim operasional. Saya memintanya untuk memberikan email, berita acara,
atau perintah perubahan dengan tanda tangan yang sah. Gilang berkata dokumennya ada di kantor. Saya bertanya mengapa tidak dibawa ke rapat yang diadakan justru karena dokumen-dokumen itu. Ia menjawab tidak ada yang memberitahu sebelumnya untuk menyiapkan setiap detail. Sekretaris Dewan langsung berkata, daftar permintaan sudah dikirim 3 hari yang lalu. Gilang berbalik menyalahkan asistennya. Tepat pada saat itu, seorang wanita muda yang duduk di barisan belakang berdiri. Ia memperkenalkan diri sebagai asisten keuangan Cipta Teknik Mandiri. Ia berkata telah mengajukan pengunduran diri minggu lalu dan memiliki informasi yang perlu disampaikan untuk melindungi tanggung jawabnya. Gilang berbalik dan berteriak agar ia duduk. Pimpinan rapat meminta Gilang untuk tenang dan mempersilakan wanita itu untuk berbicara. Ia menyerahkan sebuah perangkat penyimpanan data beserta salinan perintah transfer yang direncanakan. Menurutnya, pada malam hari setelah rapat, jika bank membuka kredit, lebih dari 40 miliar akan ditransfer melalui 3 rekening. Sebagian ke PT Graha Propertindo, sisanya kedua perusahaan cangkang. Ia berkata Gilang telah memintanya untuk menyiapkan konten pembayaran dan merahasiakannya dari kepala akuntan PT Logistik Perkasa. Gilang memukul meja, mengatakan ia mencuri data dan memfitnah. Wanita itu menjawab bahwa perintah transfer dibuat dari akun kerjanya atas instruksi melalui pesan teks. Aslinya masih ada di sistem. Gilang menoleh ke Ibu Ratih, Bu, jelaskan bahwa ini adalah rencana keuangan yang telah disetujui. Ibu Ratih, dengan dingin menjawab, saya tidak pernah menyetujui transfer uang ke luar proyek. Gilang tertegun. Ibu sedang cuci tangan? Ibu Ratih berkata, kamu adalah Direktur Cipta Teknik Mandiri. Semua transaksi perusahaanmu harus menjadi tanggung jawabmu. Gilang tertawa kering. Ibu sendiri yang meminta saya menerima uang muka lalu mentransfernya ke Graha Propertindo untuk mengamankan lahan itu. Diam kamu, bentak Ibu Ratih. Gilang berkata, jangan pikir, Ibu bisa melimpahkan semuanya padaku seperti melimpahkan ke Baskara untuk menandatangani serah terima. Rapat mulai pecah menjadi perdebatan sengit. Ibu Ratih menuduh Gilang menaikkan harga untuk keuntungan pribadi. Gilang membalas bahwa Ibu Ratih yang menyetujui setiap adendum. Seorang pemegang saham meminta semua orang berhenti. Ia berkata, apa yang baru saja terjadi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa jajaran direksi saat ini tidak bisa dibiarkan terus mengendalikan uang dan dokumen. Pimpinan rapat mengajukan 3 proposal. Menonaktifkan sementara wewenang direksi Ibu Ratih selama masa audit, membekukan semua pembayaran kepada Cipta Teknik Mandiri dan perusahaan terkait, dan menonaktifkan sementara Baskara dari posisi direktur operasional tetapi mencatat kerjasamanya dalam memberikan informasi. Ibu Ratih menolak, mengatakan tidak ada yang berhak mengambil perusahaan yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Seorang pemegang saham menjawab, PT Logistik Perkasa bukan milik pribadi Anda. Uang di perusahaan ini adalah milik banyak orang. Ibu Ratih menuduh mereka memanfaatkan kesulitan proyek untuk merebut kekuasaan. Saya berkata, tidak ada yang merebut kekuasaan Anda dengan kata-kata. Justru dokumen, aliran dana, dan keputusan persetujuan Anda yang memaksa Dewan untuk bertindak. Ia menatap saya, kamu pikir memenangkan rapat ini berarti kamu bisa masuk ke perusahaan nanti? Saya menjawab, saya tidak perlu masuk ke keluarga Anda. Dan jika perusahaan mengundang saya untuk bekerja, itu akan menjadi hubungan kontraktual. Jelas bukan karena pernikahan. Pemungutan suara berlangsung tegang. Mayoritas setuju menonaktifkan Ibu Ratih. Wewenang persetujuan Gilang dibatalkan. Proyek Marunda dihentikan pencairan dananya dan dialihkan ke audit independen. Baskara harus menyerahkan sistem tanda tangan digitalnya, tetapi diizinkan untuk terus memberikan data guna memperjelas tanggung jawab. Hasil dibacakan dalam notulen. Ibu Ratih tidak menangis atau jatuh. Ia hanya duduk diam menatap setiap orang yang mengangkat tangan. Ketika berdiri, ia berkata mereka akan membayar harga karena telah membuat perusahaan kehilangan kesempatan. Seorang pemegang saham menjawab, kesempatan apapun yang didasarkan pada mengambil aset orang lain sebagai jaminan dan menggunakan peralatan bekas, semakin cepat hilang semakin baik. Gilang hendak meninggalkan ruangan, tetapi diminta untuk tetap tinggal menandatangani berita acara serah terima data. Ia menoleh ke saya dan berkata, ini belum berakhir. Saya menjawab, benar, karena masih banyak dana yang belum dijelaskan.
Baskara menunggu saya di koridor setelah rapat. Ia mengucapkan terima kasih karena tidak melimpahkan semua tanggung jawab kepadanya. Saya berkata, saya tidak membantumu lepas dari tanggung jawab. Saya hanya tidak membiarkan orang lain menggunakanmu sebagai tameng tunggal. Bagian kesalahanmu tetap harus dicatat dengan jelas. Baskara mengangguk. Apakah hubungan kita masih ada kesempatan? Saya menjawab, hari ini kamu melakukan satu hal yang benar. Tetapi satu hal yang benar tidak menghapus semua saat kamu diam sebelumnya. Ia berkata ia mengerti. Untuk pertama kalinya, ia tidak memintaku untuk berpikir ulang. Saya meninggalkan gedung bersama Dharma di mobilnya. Ia berkata rapat berjalan lebih baik dari perkiraan. Ia berpendapat bahwa ketika Ibu Ratih dinonaktifkan, PT Logistik Perkasa dapat direstrukturisasi dan menjual sebagian aset untuk menyelamatkan arus kas. Saya bertanya aset mana? Dharma menjawab, gudang lama, sebagian armada truk, dan hak operasi 2 rute yang tidak efisien. Siapa yang akan membeli? Tanya saya. Masih kami pertimbangkan, jawabnya terlalu cepat tanpa detail. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Sore harinya, Pak Suryo, seorang pemegang saham kecil yang ikut memilih menonaktifkan Ibu Ratih, menelepon saya. Ia mengusulkan untuk bertemu secara pribadi. Mengatakan ada sesuatu yang perlu saya lihat sebelum terus mempercayai Dharma. Kami bertemu di sebuah kedai kopi di dekat kantornya. Ia membawa sebuah nota kesepahaman investasi yang ditandatangani lebih dari 2 bulan lalu. Pihak penjual potensial adalah PT Logistik Perkasa dalam kasus pelanggaran kewajiban kredit. Pihak pembeli adalah sebuah dana investasi yang berspesialisasi dalam membeli utang bermasalah, distress debt. Perwakilan negosiasi dari pihak PT Logistik Perkasa adalah Dharma Wiryawan. Dokumen tersebut menjelaskan skenario dana tersebut membeli pinjaman bank dengan harga diskon, kemudian menuntut perusahaan untuk melikuidasi gudang, armada truk, dan hak operasi rute untuk menagih kembali modalnya. Harga yang ditetapkan jauh lebih rendah dari penilaian terbaru. Saya bertanya dari mana ia mendapatkan dokumen itu. Ia berkata seorang anggota Dewan Pengawas menemukannya dalam berkas konsultasi likuiditas. Orang itu takut ikut bertanggung jawab sehingga memberikannya kepadanya. Saya membalik ke bagian perusahaan konsultan yang menghubungkan transaksi. Pemilik perusahaan itu adalah istri Dharma. Saya membaca ulang semuanya. Nota kesepahaman itu dibuat sebelum hari pernikahan saya, sebelum proyek dihentikan, sebelum Ibu Ratih dinonaktifkan. Artinya, Dharma tidak hanya bereaksi terhadap krisis, ia telah bersiap untuk mengambil keuntungan darinya sejak awal. Pak Suryo berkata Dharma bahkan telah membangun laporan skenario terburuk, di mana ia memprediksi PT Logistik Perkasa akan gagal bayar begitu pinjaman Marunda dihentikan. Laporan ini bisa digunakan untuk meyakinkan bank agar menagih utang sebelum jatuh tempo. Saya bertanya apakah kelompok pemegang saham sudah tahu. Ia berkata belum sepenuhnya. Beberapa orang berpikir Dharma ingin merestrukturisasi untuk menyelamatkan perusahaan. Mereka tidak tahu pembeli utangnya terkait dengan keluarganya. Saya menatap nota kesepahaman itu. Klausul dalam surat kuasa yang diberikan Dharma kepada kelompok pemegang saham juga muncul di sini. Dalam keadaan darurat, ia berhak mewakili negosiasi aset untuk menjaga nilai perusahaan. Kalimatnya terdengar sangat masuk akal. Tetapi jika ia adalah orang yang sekaligus menciptakan skenario darurat dan menyiapkan pembelinya, hak itu menjadi kunci untuk membuka brankas aset bagi dirinya sendiri. Saya bertanya pada Pak Suryo mengapa memilih memberikan berkas ini kepada saya. Ia menjawab karena setelah rapat, semua orang mengira saya berpihak pada Dharma. Jika ia benar-benar ingin membeli PT Logistik Perkasa dengan harga murah, saya akan menjadi orang yang digunakan sebagai papan nama bersih untuk seluruh proses. Saya teringat bagaimana Dharma diam ketika Ibu Ratih menyerang saya. Bagaimana ia membiarkan saya mempresentasikan bagian yang paling sulit. Bagaimana ia berbicara tentang menjual aset segera setelah rapat berakhir. Ia tidak berbohong saat memberikan saya bukti tentang Ibu Ratih, tetapi seseorang bisa memberikan kebenaran untuk tujuan yang tidak bersih. Pencuri yang menunjukkan jalan ke brankas pencuri lain bukan berarti ia ingin melindungi harta itu. Mungkin ia hanya ingin penjaganya ditangkap lebih dulu. Saya memotret dokumen itu, meminta Pak Suryo menyimpan aslinya, dan tidak memberitahu Dharma tentang pertemuan kami.
Ia setuju. Dalam perjalanan pulang, Dharma mengirim pesan, bertanya apakah saya mau bergabung dengan tim restrukturisasi sementara. Ia bilang PT Logistik Perkasa butuh orang yang mengerti hukum dan cukup tangguh untuk menangani sisanya. Saya menatap pesan itu lama sekali, lalu menjawab, saya butuh beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Dharma membalas, jangan terlalu lama. Peluang dalam krisis tidak menunggu siapapun. Kalimat itu tidak lagi terdengar seperti ucapan seseorang yang ingin menyelamatkan perusahaan. Itu lebih terdengar seperti ucapan seseorang yang sudah berdiri di samping pintu yang terbuka, hanya menunggu semua orang panik untuk masuk dan mengambil bagian terbaik. Malam itu, saya meletakkan dua tumpukan berkas berdampingan. Di satu sisi, bukti Ibu Ratih menggunakan proyek untuk mengalirkan uang ke perusahaan kerabat. Di sisi lain, rencana Dharma membeli utang lalu menjual aset dengan harga murah. Dua orang yang berdiri di dua sisi berbeda dalam rapat, tetapi cara mereka memandang PT Logistik Perkasa tidak jauh berbeda. Ibu Ratih melihat perusahaan sebagai kantong uang keluarganya. Dharma melihat krisis sebagai kesempatan untuk memecah belah aset. Dan saya telah membantunya menyingkirkan satu-satunya orang yang menghalanginya mengakses hak negosiasi. Saat itulah, saya mengerti bahwa rapat pagi itu bukanlah akhir dari pembersihan. Itu hanya mengganti seseorang yang menarik uang secara terang-terangan dengan seseorang yang telah menyiapkan kontrak secara diam-diam. Saya mengunci semua dokumen di brankas, menyalin data ke perangkat terpisah, lalu mematikan telepon. Di hari pernikahan, Ibu Ratih ingin mengambil tanda tangan saya untuk menyelamatkan proyeknya. Beberapa hari kemudian, Dharma menggunakan perlawanan saya untuk membuka jalan menuju aset perusahaan. Orang pertama memaksa saya dengan kerumunan, orang kedua menuntun saya dengan kebenaran. Tetapi apapun caranya, mereka melakukan kesalahan yang sama. Mereka pikir begitu saya sudah cukup lama marah, saya hanya akan melihat ke arah musuh di depan saya dan lupa memeriksa orang yang berdiri di belakang saya. Saya tidak langsung menelepon Dharma setelah membaca nota kesepahaman investasi itu. Orang yang terburu-buru berkonfrontasi biasanya hanya membantu lawannya tahu apa yang kita pegang. Saya menghabiskan 3 hari untuk memeriksa setiap detail dalam rencananya. Perusahaan konsultan yang menjadi perantara antara PT Logistik Perkasa dan dana pembeli utang didirikan lebih dari setahun yang lalu. Perwakilan hukumnya adalah seorang wanita bernama Larasati, istri Dharma. Di atas kertas, perusahaan ini berspesialisasi dalam konsultasi restrukturisasi, tetapi pendapatannya hampir nol sampai proyek Marunda mulai bermasalah. Email yang tersimpan di sistem menunjukkan bahwa Dharma telah mengirimkan laporan keuangan internal kepada dana tersebut bahkan sebelum hari pernikahan saya dibatalkan. Ia tidak hanya memberikan angka-angka publik, tetapi juga daftar aset, jadwal pembayaran utang, kontrak dengan klien besar, dan titik-titik lemah dalam setiap pinjaman. Nilai gudang, armada truk, dan hak operasi rute yang tercantum dalam proposal hampir setengah dari laporan penilaian independen tahun sebelumnya. Dharma bahkan telah menyiapkan laporan likuiditas skenario terburuk yang mengasumsikan semua klien akan menghentikan kontrak, bank akan menarik fasilitas kredit, dan proyek Marunda tidak dapat dilanjutkan. Laporan itu sengaja mengabaikan piutang yang dapat ditagih, nilai kontrak jangka panjang, dan menaikkan biaya penanganan aset ke tingkat tertinggi. Cukup dengan mengirimkan laporan ini pada waktu yang tepat, PT Logistik Perkasa akan terlihat seperti perusahaan yang tidak dapat menyelamatkan diri, dan dana pembeli utang akan muncul sebagai pembeli terakhir. Saya meminta perusahaan penilai lain untuk meninjau ulang armada, gudang transit, dan hak sewa tanah. Hasilnya menunjukkan bahwa jika dijual dengan harga pasar, perusahaan dapat memperoleh cukup uang untuk restrukturisasi tanpa harus memecah seluruh operasinya. Saya juga berbicara dengan 3 klien besar PT Logistik Perkasa. Ketiganya mengonfirmasi bahwa mereka tidak berniat menarik kontrak jika perusahaan mengganti manajemen, menjaga jadwal pengiriman, dan membuktikan adanya sistem kontrol baru. Ini benar-benar bertentangan dengan skenario yang diberikan Dharma kepada dana tersebut. Saya mengerti ia sedang mencoba menciptakan kepanikan yang terencana. Ibu Ratih membuat perusahaan berdarah dengan uang muka dan kontrak keluarga. Dharma berniat mengakhirinya dengan laporan yang mengatakan perusahaan sudah tidak punya harapan.
Yang satu mengambil uang sedikit demi sedikit, yang lain ingin mengambil seluruh bangkai perusahaan. Ketika berkas sudah cukup jelas, saya mengundang Dharma ke kantor Pak Budi Santoso, seorang pengacara independen yang percakapan ini membutuhkan notulen, kamera, dan saksi. Dharma datang tepat waktu, mengenakan setelan abu-abu muda, membawa tas kulit yang sudah biasa ia pakai. Ia menatap Pak Budi, lalu menatap saya. "Kenapa seserius ini?" tanyanya. Saya berkata, "Karena yang akan kita bicarakan menyangkut aset ratusan pemegang saham dan pekerjaan banyak karyawan." Dharma duduk, masih dengan nada tenang. "Saya kira kamu sudah bertemu Pak Suryo." Saya meletakkan nota kesepahaman investasi di atas meja. "Kamu berencana membagi logistik perkasa menjadi berapa bagian untuk dijual?" Dharma tidak menyangkal. Ia membalik beberapa halaman. "Jika kamu sudah melihat ini, seharusnya kamu lebih mengerti situasinya. Perusahaan terlilit utang, proyek dihentikan, kepercayaan bank menurun. Ibu Ratih meninggalkan tumpukan kontrak yang berisiko sengketa. Menjual aset yang tidak efisien adalah satu-satunya cara menyelamatkan nilai yang tersisa. Mengapa pembelinya adalah dana yang terhubung dengan perusahaan istrimu?" Dharma berkata istrinya hanya menyediakan jasa konsultasi, tidak memiliki dana tersebut. Jadi, biaya konsultasi yang dihitung berdasarkan persentase nilai aset yang dibeli itu hanya kebetulan? Dharma terdiam sejenak. Di dunia bisnis, semua orang harus punya kepentingan. Saya mendorong laporan penilaian independen ke arahnya. "Mengapa Anda mengusulkan untuk menjual gudang transit dengan harga hampir setengahnya?" Ia berkata, "Aset dalam krisis selalu kehilangan nilai." "Krisis yang sengaja Anda gambarkan lebih buruk dari kenyataannya," jawab saya. "Anda mengabaikan kontrak klien jangka panjang, mengabaikan piutang, mengabaikan kemungkinan restrukturisasi, dan hanya mempertahankan fakta yang menguntungkan untuk pemaksaan penjualan." Dharma tersenyum tipis. "Kamu masih melihat perusahaan sebagai seorang ahli hukum. Perusahaan ini sudah busuk dari dalam. Mempertahankannya hanya akan membuat orang kehilangan lebih banyak uang. Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan perusahaan, Anda akan mempresentasikan semua pilihan di hadapan dewan. Anda tidak melakukannya. Anda diam-diam menyiapkan pembeli yang terkait dengan keluarga Anda, lalu menunggu Ibu Ratih disingkirkan." Dharma bersandar di kursi, tatapannya tidak lagi kooperatif. "Kamu pikir apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bukan pemegang saham mayoritas, tidak memegang kendali, dan tidak punya hak untuk menghentikan bank menjual utang. Hak saya tidak sepenting fakta bahwa Dewan Direksi sudah tahu. Anda menyembunyikan konflik kepentingan." "Siapa yang sudah tahu?" tanya Dharma. Saya tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan meletakkannya di depan saya. Di dalamnya ada draft kontrak konsultasi dan proposal pembayaran 10 miliar. "Ini adalah biaya untuk pekerjaan yang telah kamu lakukan dalam meninjau proyek dan membantu restrukturisasi. Selain uang itu, saya akan mengusulkan agar kamu memegang posisi penasihat hukum jangka panjang setelah transaksi selesai." Saya melihat angka itu lalu bertanya, "Anda sedang membayar jasa atau membeli keheningan?" Dharma berkata, "Terkadang keduanya tidak berbeda." Ia bilang saya sudah kehilangan pernikahan, berhadapan dengan keluarga Wijoyo, membuat Ibu Ratih dinonaktifkan, dan menempatkan diri di tengah-tengah pertarungan. 10 miliar cukup untukmu membeli rumah sendiri, membuka kantor hukum, dan tidak perlu terlibat dengan logistik perkasa lagi. Saya berkata, di hari pernikahan, Ibu Ratih menggunakan perjanjian untuk membeli masa depan saya. Hari ini, Anda menggunakan 10 miliar untuk membeli keheningan. Cara bicara kalian berbeda, tetapi sama-sama percaya bahwa orang lain bisa diberi harga. Dharma mengerutkan kening. "Jangan samakan aku dengan Ibu Ratih. Aku memberimu kebenaran, memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Anda memberi saya sebagian kebenaran karena itu membantu Anda menyingkirkan penghalang. Orang yang menunjukkan jalan ke brankas orang lain tidak otomatis menjadi pelindung aset." Dharma mendorong amplop itu lebih dekat. "Kamu sebaiknya berpikir matang-matang." Saya mengambil kertas itu, merobek bagian proposal pembayaran menjadi 2, lalu meletakkannya kembali di hadapannya. Saya tidak menerima uang untuk pekerjaan yang tidak pernah saya terima. Apalagi menerima uang untuk melegalkan transaksi yang menyembunyikan hubungan kepentingan. Dharma memukul meja.
Kamu pikir kamu siapa bisa berdiri di tengah transaksi besar dan menentukan syarat? Yang menentukan syarat bukan saya. Kelompok pemegang saham kecil sudah mencabut seluruh surat kuasa dari Anda sejak pagi ini. Ia tertegun. Saya melanjutkan, bank telah menerima proposal restrukturisasi baru, disertai komitmen kelanjutan kontrak dari 3 klien besar dan laporan penilaian independen. Mereka belum setuju, tetapi telah menangguhkan pertimbangan penagihan utang sebelum jatuh tempo. Laporan likuiditas Anda bukan lagi satu-satunya dokumen. Dharma menoleh ke Pak Budi seolah mencari konfirmasi. Pak Budi meletakkan salinan pemberitahuan pencabutan kuasa dan tanda terima dari bank di atas meja. Dharma bertanya, dari mana kamu punya wewenang untuk bekerja sama dengan klien? Saya menjawab, klien punya hak untuk mengonfirmasi kelanjutan kerja sama mereka. Saya tidak menjanjikan apapun atas nama Logistik Perkasa, hanya meminta mereka untuk menyatakan rencana mereka yang sebenarnya. Dharma tertawa dingin. Beberapa lembar surat tidak akan menyelamatkan perusahaan yang kekurangan uang. Benar, kata saya. Tapi itu cukup untuk menghancurkan penjelasan bahwa perusahaan terpaksa harus segera menjual asetnya. Dharma berdiri. Kamu hanya memperpanjang kematian Logistik Perkasa demi menunjukkan bahwa kamu benar. Orang yang paling ingin perusahaan ini mati cepat adalah Anda, karena hanya ketika dinilai sebagai bangkai, dana Anda bisa membeli bagian terbaik dengan harga murah. Dharma berbalik, menggeram bahwa saya tidak punya bukti ia memanipulasi proyek. Saya berkata, Anda mengirim data ke dana itu sebelum proyek dihentikan, tetapi saya belum menyimpulkan Anda ikut menciptakan pelanggaran. Namun, ada orang lain yang ingin menjelaskan bagian itu. Pintu ruangan terbuka. Baskara masuk bersama seorang staf IT dari PT Logistik Perkasa. Dharma menatap Baskara, raut wajahnya berubah. Baskara meletakkan laptop di meja. Ia berkata dalam 3 bulan terakhir, Dharma berulang kali mengirim pesan agar ia segera menyelesaikan berita acara serah terima, agar bank membuka kredit. Dharma membantah, mengatakan itu hanya permintaan progres biasa. Baskara membuka email dan pesan internal. Dalam satu percakapan, Dharma berkata jika berkas terlambat, proyek akan kehilangan kesempatan pencairan dana dan seluruh sistem keuangan Logistik Perkasa akan terdesak. Ia bahkan menginstruksikan tim proyek untuk menggunakan tanda tangan digital Baskara untuk formulir yang belum ada perubahan besar, lalu melengkapi berkas teknis kemudian. Saya bertanya kepada Dharma, mengapa seorang direktur keuangan yang menentang Ibu Ratih justru mendorong pinjaman yang bermasalah? Dharma berkata ia harus melindungi arus kas perusahaan. Baskara menjawab, tidak. Anda ingin pinjaman itu berjalan cukup jauh, agar ketika dihentikan, Logistik Perkasa jatuh ke dalam krisis yang lebih besar. Dharma menoleh ke Baskara. Kamu mencoba menyalahkan orang lain untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Baskara berkata, bagian kesalahan saya sudah saya akui. Hari ini saya hanya mengatakan bagian yang Anda lakukan. Staf IT mempresentasikan riwayat akses. Banyak file serah terima dibuka dan ditransfer melalui akun yang dikelola oleh Departemen Keuangan sebelum dimasukkan ke dalam berkas bank. Dharma bertanya siapa yang mengizinkan akses data ini. Pak Budi berkata Dewan Pengawas telah menyetujuinya dalam lingkup investigasi internal. Dharma terdiam. Saya meletakkan rekaman suara yang diberikan oleh asistennya di hadapannya. Dalam rekaman itu, Dharma berkata kepada perwakilan dana pembeli utang bahwa setelah Ibu Ratih disingkirkan, Dewan akan kehilangan arah, bank bisa menekan likuiditas, dan tidak ada lagi yang cukup kuat untuk menghentikan penjualan aset. Ia bahkan berkata, Citra akan menjadi orang yang tepat untuk mempublikasikan pelanggaran, karena ia punya alasan pribadi dan citra yang bersih. Suara Dharma terdengar jelas di ruangan itu. Ketika rekaman berakhir, ia tidak lagi bisa menjaga ketenangannya. Siapa yang merekam? Orang yang bekerja cukup lama di sampingmu untuk mengerti kapan ia akan dikorbankan, jawab saya. Dharma mengatakan rekaman itu bisa saja diedit. Pak Budi menjawab bahwa berkas aslinya akan diserahkan ke unit forensik jika diperlukan. Saya berkata, saya tidak meminta Anda mengaku. Saya hanya memberitahu bahwa RU PSLB akan diadakan besok pagi. Anda punya hak untuk mempresentasikan semuanya. Dharma menatap saya. Apa yang kamu mau? Anda mengundurkan diri sebagai direktur keuangan, menyerahkan semua data,
menghentikan hubungan dengan dana pembeli utang, dan tidak berpartisipasi dalam transaksi aset apapun dari logistik perkasa selama masa investigasi. Dharma tertawa sinis. Kamu belum punya wewenang untuk memerintah. Saya berkata, benar. Keputusan ada di tangan Dewan. Hari ini saya hanya memberimu kesempatan untuk bertindak sebelum semua dokumen ini diajukan. Dharma mengambil tasnya. Kamu sedang menjadikan dirimu musuh semua orang berkuasa di perusahaan ini. Saya tidak perlu menjadi teman mereka, jawab saya. Saya hanya perlu dokumen tidak berbohong. Sebelum pergi, Dharma menoleh ke Bhaskara. Kamu akan menyesal berpihak pada orang yang meninggalkanmu di hari pernikahan. Bhaskara berkata, yang meninggalkan saya bukan Citra. Saya kehilangan dia karena saya pikir diam adalah cara paling aman. Dharma tidak menjawab, membanting pintu, dan pergi. Keesokan paginya, RUPSLB berlangsung dengan suasana yang lebih berat dari sebelumnya. Ibu Ratih tidak diizinkan hadir dengan hak suara, tetapi pengacaranya mengirim surat permintaan pemulihan jabatan, dengan alasan semua kesalahan ada pada Gilang dan Bhaskara. Gilang juga mengirim pembelaan yang menyalahkan semua kenaikan harga pada Departemen Pengadaan. Tiga pihak yang pernah mengendalikan proyek kini saling melempar tanggung jawab. Dharma muncul, tidak mengundurkan diri seperti yang saya minta. Ia menyatakan seluruh rencana pembelian utang hanyalah skenario cadangan untuk melindungi aset. Saya mempresentasikan hubungan antara perusahaan istrinya dan dana tersebut, nilai aset yang direndahkan, laporan likuiditas yang dipangkas, email yang mendorong pencairan dana, dan rekaman suara. Kelompok pemegang saham kecil mengonfirmasi bahwa mereka tidak pernah diberitahu tentang konflik kepentingan keluarga Dharma. Pemungutan suara berlangsung hampir 1 jam. Hasilnya, Dharma diberhentikan dari jabatan Direktur Keuangan dan diminta menyerahkan semua data pada hari itu juga. Semua hak negosiasi aset dibatalkan. Perusahaan menghentikan kerjasama dengan firma konsultan milik istrinya. Berkas-berkasnya diserahkan kepada tim hukum dan audit independen untuk menentukan tingkat pelanggarannya. Pada saat yang sama, Dewan menolak permintaan pemulihan jabatan Ibu Ratih. Ia tidak diizinkan kembali memimpin selama tanggung jawabnya atas uang muka dan transaksi dengan PT Graha Propertindo belum jelas. Gilang harus mengembalikan dana yang belum ada barangnya, menyerahkan peralatan, dan bertanggung jawab atas semua kontrak yang ditandatangani Cipta Teknik Mandiri. Bhaskara tidak langsung dipulihkan jabatannya. Ia tetap dinonaktifkan untuk memperjelas perannya dalam penyerahan tanda tangan digital. Bhaskara menerima keputusan itu dan menandatangani berita acara tanpa protes. Setelah rapat, ia menemuiku di koridor, mengatakan ia telah mengajukan pengunduran diri dari PT Logistik Perkasa. Saya bertanya apa rencananya. Ia berkata sebuah perusahaan transportasi kecil di Tangerang setuju menerimanya untuk mengelola gudang. Jabatan lebih rendah, pendapatan juga, tetapi setiap tanda tangan akan ia periksa sendiri. Saya berkata, memulai lagi bukan hukuman. Jika kamu benar-benar ingin berdiri di atas kakimu sendiri, inilah yang harus kamu lakukan. Bhaskara menatap saya, bertanya apakah nanti kami bisa bicara seperti dua orang biasa. Saya menjawab, mungkin, tapi bukan untuk kembali. Ia mengangguk. Aku minta maaf, karena di hari pernikahan membiarkan ibu meletakkan kontrak di hadapanmu dan tetap menyuruhmu menandatangani. Aku minta maaf karena dalam proyek itu aku diam terlalu lama, baru berani bicara setelah sadar dijadikan tameng. Saya berkata, permintaan maaf ini aku terima. Tapi seorang wanita tidak bisa menikahi pria yang dalam setiap krisis, ia harus melindungi dirinya sendiri dari pria itu. Bhaskara berkata, aku mengerti. Kali ini, kalimat itu bukan untuk menahanku. Itu hanyalah pengakuan yang terlambat. 6 bulan berikutnya, PT Logistik Perkasa mengalami restrukturisasi yang sesungguhnya. Perusahaan menyewa direktur utama interim dari luar. Kontrak-kontrak keluarga diaudit, beberapa truk tua dan gudang yang tidak efisien dijual secara terbuka sesuai harga pasar, bukan diam-diam dialihkan ke dana terkait. Uang yang terkumpul digunakan untuk membayar utang dan menyelesaikan kewajiban. Proyek Marunda diperkecil skalanya. Semua peralatan yang salah jenis dibongkar. Kontrak dengan Cipta Teknik Mandiri diputus. Sistem pemadam kebakaran dan akses darurat dibangun ulang.
Bank setuju memperpanjang masa kredit setelah perusahaan memberikan laporan audit baru dan komitmen dari klien. Tidak ada keajaiban yang membuat PT Logistik Perkasa sehat dalam semalam. Beberapa karyawan dirumahkan, beberapa rute dipotong, laba menurun drastis, tetapi operasi inti tetap berjalan. Ibu Ratih tidak lagi memiliki kekuasaan. Gilang harus menjual aset pribadi untuk mengembalikan sebagian uang. Dharma meninggalkan perusahaan, menggunakan pengacara untuk berargumen bahwa rencananya hanyalah skenario bisnis. Penentuan tanggung jawabnya dipisahkan, tidak lagi di tangan faksi keluarga manapun. Baskara pindah ke Tangerang, menyewa apartemen kecil di dekat gudang. Ia tidak lagi punya mobil dinas, sekretaris, atau kartu nama direktur. Sesekali ia mengirim pesan singkat tentang progres penyerahan data. Kami tidak pernah membicarakan masa lalu. Orang tua saya terus mengelola pabrik kemasan. 35% saham saya tetap utuh di buku anggota, tidak pernah dijadikan jaminan pinjaman apapun. Setelah insiden itu, ayah saya mengganti seluruh prosedur penyimpanan arsip dan menuntut semua transaksi terkait aset harus memiliki 2 lapis konfirmasi. Ia berkata, keluarga kita tidak perlu kaya cepat, yang penting jangan sampai satu tanda tangan ceroboh menghancurkan kerja keras bertahun-tahun. Ketika PT Logistik Perkasa menyelesaikan tahap restrukturisasi pertama, kelompok pemegang saham mengusulkan agar saya bergabung dengan Dewan Direksi sebagai anggota independen yang bertanggung jawab atas kepatuhan, compliance. Saya tidak langsung menerima. Saya meminta anggaran dasar diubah untuk memperjelas hak akses informasi, mekanisme pengungkapan konflik kepentingan, dan batasan transaksi dengan pihak terkait. Saya juga meminta kontrak saya tidak bergantung pada anggota keluarga Wijoyo manapun. Setelah semua syarat disetujui, saya setuju. Hari penandatanganan keputusan tidak ada panggung, tidak ada bunga pernikahan, tidak ada yang memaksaku membuktikan kesetiaan dengan aset keluarga. Hanya ada ruang rapat kecil, dokumen yang dikirim sebelumnya, dan setiap klausul dibacakan dengan jelas. Itulah pertama kalinya saya melangkah masuk ke PT Logistik Perkasa dengan kapasitas saya sendiri, bukan sebagai calon istri Baskara atau alat balas dendam Dharma. Pusat gudang pendingin Marunda beroperasi kembali di awal musim hujan. Skalanya lebih kecil dari rencana awal, tetapi sistemnya telah diinspeksi sepenuhnya. Pada hari serah terima, saya berdiri di depan ruang mesin, mengamati setiap nomor seri peralatan dan setiap tanda tangan di berita acara. Baskara tidak ada di sana, ia bukan lagi bagian dari perusahaan. Ibu Ratih juga tidak muncul. Ketika rapat selesai, sekretaris memberikan saya sebuah amplop tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada salinan kontrak pengadaan peralatan yang ditandatangani 4 tahun lalu. Perusahaan pemasoknya bukan Cipta Teknik Mandiri, tetapi alamat gudang, nomor telepon, dan perantaranya cocok dengan perusahaan yang pernah muncul dalam berkas Marunda. Kontrak ini milik sebuah proyek farmasi di Jawa Tengah, nilainya jauh lebih besar, dan juga menunjukkan tanda-tanda penggunaan peralatan bekas. Disertai selembar kertas dengan satu kalimat, Logistik Perkasa bukan yang pertama, dan juga bukan yang terakhir. Saya melipat dokumen itu, menatap melalui kaca ke arah gudang pendingin yang beroperasi stabil. Di hari pernikahan, saya pikir saya hanya menolak sebuah perjanjian yang tidak adil. Kemudian saya sadar tanda tangan itu terhubung dengan proyek yang cacat, penarikan dana, dan 2 rencana pengambilalihan yang berbeda. Hingga hari ini, saya mengerti orang-orang itu tidak secara khusus mengincar saya. Mereka hanya terbiasa hidup dengan mencari seseorang yang cukup bersih untuk dipasang namanya, cukup percaya untuk menyerahkan aset, dan cukup diam untuk menanggung akibatnya. Saya telah lolos dari peran itu. Pertarungan di dalam keluarga Wijoyo telah berakhir, tetapi tumpukan berkas baru ini menunjukkan bahwa jaringan di baliknya jauh lebih panjang. Kali ini, saya tidak masuk dengan tiket pernikahan, tidak membawa rasa malu, dan tidak perlu ada yang memberiku kuasa. Saya masuk sebagai seseorang yang punya posisi, punya bukti, dan punya hak untuk menyelesaikannya sampai tuntas.